Ini ya buat kalian semua penonton penikmat sepak bola, pegang omongan gue. Ini video dibuat saat nanti malam Liverpool lawan West Ham United. Pegang omongan gue, Chiesa 2 gol. Terus Liverpool bakal lolos ke babak selanjutnya dan akan menjadi juara Carabao Cup musim ini. Karena menurut gue Liverpool ini tim hebat banget, Le. Siapapun yang nggak kuat. Bukan gini bro ya. Kayaknya Carabao nggak ada yang heboh gitu. Biasa. Ini sebelah saya 7-0 di Carabao biasa aja. Lawannya siapa? Barnsley. Yang terus tulisannya Bar dikira Barcelona. Bukan. Gini Ali gini 7-0. Bola 11 lawan 11. Bener nggak Rin? 11 lawan 11 bener kan? Iya. Tetap ada kipernya, tetap ada backnya. Jadi nggak bisa dinafikan fakta-fakta itu. West Ham itu cemilan Liverpool ya, apalagi di Anfield. Ini 7-0 ingat sesuatu. Tapi Curtis Jones main. Ingat sesuatu Le. Yang dibangga-banggain MU menang 7-0. Lanjut. Tapi ada Curtis Jones. Curtis Jones itu kuatnya Liverpool. Ayo, sebelum kita mulai preview EPL, kita main dulu ke Carabao dikit ya. Layaknya sebuah turnamen kecil, Carabao kan turnamen kecil, ya. Secondary dibilang ya kan. Itu biasa dimainkan oleh tim B, ya kan? Coba bacakan skuad tim B Liverpool. Oke. Pertama dari kiper pasti Kelleher. Karena memang Alisson cedera. Enggak tim A dong. Ya, kan cedera. Kebetulan tim Kan cedera. Satu. Kebetulan. Enggak, maaf. Kelleher. Terus kanannya kita pakai Bradley. Enggak kuat Le, tolong. Oke. Bradley. Bradley. Tengahnya kita pakai Gomez. Joe Gomez ya oke lah. Kwanzaa. Aduh, pemain muda yang punya berpotensi. Kenapa sih orang sama Kwanzaa agak bermain overrated? Enggak kan Anda bilang enggak, jujur enggak. Gue paling gak suka sama Kwanzaa di momen apa? Gue respect sama dia waktu dia ngisi peran Konate di musim lalu kan, karena Konate cedera kan. Bagus. Gue gak suka di saat Kwanzaa dijadikan narasi diadu sama Euro. Terus bagus itu mana? Enggak, bukan itu. Bukan masalah bagus mana. Mau ngapain ngadu-ngadu? Tapi yang bawa sebenarnya insecure fans banget MU. Ngaco. Kwanzaa Euro Cek Twitter, cek Twitter yang logika nggak mungkin orang yang beli suatu defender 60 juta terus mau bandingin sama yang akademi, nggak mungkin. Seneng banget. Maksudnya kita mau nariknya langsung ke Matip, Ibrahim Konate, sama Van Dijk. Kita pengen nariknya ke situ. Lanjut boleh. Silakan. Terus silakan GC. Biasa aja dong. Kirinya ada Kostas Tsimikas. Aduh, tengahnya Le. Ada Wataru Endo. Terus Jones. Curtis Jones sama Harvey Oh, cedera. ini bukan winger ya? Enggak. Nyui. Sabar dulu. Oke. Ya. Nyui. Depannya Le, kanannya kiri dulu deh. Kiri kita pakai Cody Gakpo yang di Belanda, on fire, nggak kuat. Bentar, izin dulu. Terus tengahnya Bau itu tuh. ada ini Diogo Jota. Jota. Yang ngisi posisi Mo Salah siapa? Jota. Federico lebih bagusnya di Liverpool daripada di Juve. Kau fans Juve ya, kau ya. Nggak usah lihat ya. Federico ahli Chiesa. Nggak kuat. Mau mempercepatkan pertandingan Liverpool West Ham. Tapi keren sih emang forwardnya mereka. Tim B ya. Tim B keren ya. Liverpool tim B-nya. Timnya B. Tim B. Tim B-nya A. Ya udah, kita nggak mau ke Carabao. Good luck di lawan West Ham. Nggak usah di good luck-in, udah pasti lolos. Ya, makasih. Good luck. West Ham lagi jelek, pasti Anda menang. Dan fans MU pasti masih pada seneng kan habis menang sama Twente, baby. Dikandangin siapa? Dikandangin MU. Ini Eropa ya. Ini bukan pertandingan friendly. Jadi jangan terlalu sombong emang dari tadi gue lihat. Anda musim lalu saya ingetin ya. Gue rasa kopi. Hah? Masa begitu? Gue rasa kopi. Kok bisa? Hah? Ya jadi MU akan menang ya lawan Twente ya. Enggak begini. Enggak begini. Musim lalu Anda lawan Galatasaray itu terseok-seok. Ini Eropa, Bos. Emang kita musim lalu itu adalah era yang dimana kita jelek di Eropa. Oke. Tapi Anda harus tahu, era's come to an end, baby. Apa ya? Orang aneh slot juga bagus kok, enak untuk AM. Udah. Gue gak mau ngobrolan lain. Hari ini adalah preview EPL Game Week 6 dari Pojok Debat.
Sebelum kita mulai jangan lupa subscribe Grombol, nyalain notification bell-nya. Please bantu kita ke 100.000 subscribers. Amin. Yes. Masuk ke grup Telegram 2.000 orang di situ. Berdebat tiap hari. Seru banget. Masuk ke sana, linknya di deskripsi. Kalau mau bantu Saweria untuk ganti ini, Mike, tolong. Dan nggak mungkin kita nggak pakai tim di sini untuk produksi ya. Jadi ada saran kemarin, kalau nggak punya Mike nggak usah bangun tim produksi. Oh, yang ngomong sini lo ketemu gue ya. Gua kasih Karim ntar lo ya. Terus jangan lupa follow teman-teman kita di sini. Ada Bang Basya dari @ArsenalFolks, Bang Ali dari @RedHistory Indonesia, dan Bang Karim dari @kedok_Arabia. Embrace dong, kedok_. Enggak, Karim Nasar. Karim Nasar. Kedok. King Nasar. Oke, kita mulai. Kita ke match yang pertama, match yang paling enteng harusnya di minggu ini. Ada Wolves, tim yang lagi terseok-seok di Liga Inggris. Dong. Wolves ini lagi hancur banget. Bayangkan Wolves di kandang laga kandang pertamanya dihajar sama Chelsea 6-2. Lalu setelah itu dia nggak bisa comeback, poinnya baru 1 ya? Apa Dan udah? Liverpool 20 kali ketemu sama Wolves. Yes. Itu kalau nggak salah hampir 18, 19 sampai 20 game itu menang. Head to headnya 20 kali ketemu, 16 Liverpool menang, 2 seri, 2 Wolves menang. Oke. Besok akan jadi 3. Ya. Wolves menang. Nah, Kalau gue mau lihat tablesnya dulu ya. Okay. Si Wolves bener masih di posisi 20 Yes. dengan 1 poin dan minus 9 GD-nya. Jadi menurut gue ini salah satu pertandingan tergampang. Anfield juga. Enggak, di kandangnya Wolves. Oh sorry, di Molineux ya, benar gue ngomong di Molineux. Nah, kalau kita ngomongin pertandingan yang cenderung mudah untuk Liverpool, berarti artinya kita udah gak ngomongin menang kalah. Kita akan ngomongin pesta gol nih. Yes. Ya kan, pesta gol. Kira-kira siapa yang pesta gol? Diaz atau Mo Salah? Kalau gua pribadi nggak ada pesta gol. Artinya Gini, menang tipis gitu. menang kalau Liverpool menang kemungkinan 3-1. Oke. 2-1 atau 3-1. Kenapa yakin kebobolan? Karena Wolverhampton ini benar-benar musuh yang apa ya? Musuh kegelapan, paham nggak? Jadi dia itu apa kayak ini musuh kegelapan? 20 game Apa ketemu, ini musuh 16 kegelapan? menang. Apa ini 2 musuh kali kegelapan? Yes, I know that. Bahasa Karim, Inggris ini tiba-tiba. kan ngomongnya kebobolan Karim, bukan kalah menang Karim. Dengerin Karim. Ini orang dari tadi ya, kedok. Assalamualaikum. Oh, jangan. Nah itu Liverpool itu Wolverhampton itu musuh dalam selimut. Oke. Kalau mereka itu bermain nggak bagus pun pasti cetak gol. Iya sih. Dari, ada dark arts-nya. Iya, Ada dark Wang arts Hee antara Chan. Cunha itu punya kayak semacam apa ya di lapangan tuh, emang Brazil ya? sama Hwang Hee-chan. Enggak. Bukan jago atau nggak jago main ya. Pemain Brazil ini punya semacam dark arts atau cywar. Anthony? Enggak, Anthony gue nggak lihat. Tapi yang kelihatan banget di IPL tuh ya. Dulu Douglas Luiz sudah nggak ada. Cunha, terus Gabriel. Bruno Guimaraes, Gabriel, Douglas Luiz pernah terus di Wolves. Paqueta. Dia punya semacam karakter. Ada juga tuh. Iya. Nggak kuat. Araso. Mau joget dulu. Mereka punya semacam karakter yang bisa ngubah konstelasi permainannya. Jadi kadang permainannya ya udahlah di atas kertas unggul Liverpool kan. Tapi karena misalnya Konate yang keprovoke atau Van Dijk yang keprovoke, itu bisa berantakan gitu. Tiba-tiba nampol. Hah? Bukan. Ya kita nggak tahu. Kok UFC? Oh mau pindah UFC aja lo. Oh ya buat kalian semua Nah. dia nantang. Enggak, ntar lu balik lagi. Jadi mungkin 1 gol karena hal seperti itu atau apa menurut lo? Ya itulah yang tadi gue bilang. Jadi tim yang memang membuat Liverpool itu kesusahan buat clean sheet. Dan salah satunya adalah Wolverhampton. Oke. Gue nggak tahu ya, walaupun pernah kita clean sheet juga. Cuman kalau gue lihat dia punya Hwang Hee Chan ini, menurut gue kayak Rashfordnya MU. Lawan Liverpool nggak pernah absen, walaupun musim ini absen kemarin. Jadi selalu cetak gol terus lawan Liverpool. Starting Starting lawan Liverpool starting Ada kok. Garnacho. Enggak starting. Iring Garnacho Rashford. Lu fans Spurs sih nggak tahu. Iya. Gimana Basya menurut lo? Wolves lawan lo setuju nggak sama narasi gue yang mana ini easy game buat slot? Malah gue mau ngomongin pesta gol. Apa lo nggak setuju? Gue setuju sama Ali karena nggak ada game yang easy di Premier League, apalagi Wolves yang baru satu poinnya kan, dan di peringkat 20 main di kandang. Ya. Dia Premier League experience bukan tim promosi. Ya. Jadi Tim besar lah. Tim ya bisa tim yang harusnya top 10 lah. Ya. Seharusnya dia punya fire
Iya lanjut. Dia punya firepower yang bisa ngegolin ke tim siapapun, tim manapun. Hwang Hee-chan dia dan punya satu striker dari Norway, Stan Larsen yang juga duel udaranya bagus. Jadi mungkin bukan pesta gol, tapi lebih ke kemenangan tipis juga enggak ya, tapi marginnya mungkin 2. Itu jujur ya, gue baru saja ngeliat historical line up-nya di musim ini. Hwang Hee-chan tuh bukan opsi. Jadi Hwang Hee-chan gak pernah start gitu. Super sub. Ya, udah berapa game ini gak ada Hwang Hee-chan start gitu loh. Musim ini kan? Iya musim ini kan belum yang ketemu. harus ditakuti musim itu yaitu Chunha dan Strand Larsen. Dan gelandang-gelandang dia yang baru. Kayak Joe Gomez. Terus ada si Lemina dari Juve itu siapa? Orang mana sih itu? Marcos Lemina. Mario Lemina betul. Tapi gini deh, kadang ada tim yang dimana tim tahu nih, Wolverhampton tahu nih kalau lawan Liverpool, Hwang Hee-chan misalnya sering cetak gol, dia bakal dimasukkan lebih cepat atau dimasukkan sebagai super sub. Oke, kita ngomongin gol. Gol itu ada kaitannya sama kiper kan? Ada kaitannya sama kiper kan? Becker cedera. Menurut lo Kelleher layak gak? Gini, kita tahu mau nggak mau, dia opsi terbaik di skuad Liverpool, ya kan? Tapi sebenarnya kalau boleh dinilai, Kelleher ini layak gak sih jadi kiper Liverpool menurut lo? Layak, lebih bagus daripada Onana tetap. Onana siapa? Onananya MU. Andre. Kelleher. Gak lu serius ini? Serius? Nggak, ente serius. Nah, dengerin dulu. Coba. Gue punya pendapat sendiri sebenarnya. Coba. Gini. Kelleher lebih lama daripada Onana. Yang dimana di Premier League. Kelleher punya pengalaman lebih di final-final lawan Chelsea, sering main segala macam. Yang dimana gue di Chelsea aja 2 kali, Carabao sama FA kan. Dan mainnya bagus banget. Dan mainnya bagus banget. Chelsea pun sampai keteteran buat cetak gol di gawangnya Kelleher dan diakui sendiri sama fansnya. Kenapa gue bisa mengatakan lebih bagus dari Onana? Gue nggak bisa menyamakan dengan Sanchez. Sanchez lama di Premier League dan Raya juga lama di Premier League. Maka gue bilang lebih bagus daripada Onana. Kayak gitu. Tapi Onana final UCL. Final UCL tapi kebobolan. Inter sama Inter. Kebobolan. Ente nonton match-nya kali. Nonton bagus. Kebobolannya juga kita membicarakan screamer dari Rodri dari jauh. Iya, gua membicarakan Premier League di sini. Kalau mungkin kalau yang kayak UCL Eropa Onana lebih bagus. That's it. No problem about it gitu. Mulut gue enggak kuat. Terus habis gitu ya itu gue bilang Kelleher masih dapat kepercayaan buat menjadi layak ya. Artinya nggak ada kecenderungan fans Liverpool tuh kayak beli backup yang lebih bagus tuh enggak ya? Loh, happy kalau gitu ya? Beli kan kita udah dapat Mamardashvili. Bukan backup. Kalau Mamardashvili kan perlu. kita ngomongin ya. Mamardashvili ini sebenarnya pengganti Alisson atau backup? Nah ini sebenarnya masih 50-50 ya. Gua nggak bisa jawab sekarang. Kontrak Alisson masih ada? Kontrak Alisson sampai 2025. 2026. Berarti masih ada 2 tahun. 2 tahun lagi. 2 tahun. Transisi setahun kali ya. Antara mungkin jadi, dijual biar ada karena biayanya. Kellehernya kan gue sempat baca cerita Kellehernya mau main first team, dia mau keluar kan. Di mana bacanya? Di Latih Story Indonesia. Follow. Dan mungkin akan transisi Mamardashvili sama Alisson dulu. Habis itu tahun depan Alisson cabut, baru Liverpool beli kiper baru gitu kali. Ya bisa jadi kayak gitu biar ada duitnya Alisson. Dan ada argumen lain nih Rim sebenarnya. Ini argumen sedikit pedih buat lu sama Basya sebenarnya. Tapi mungkin bisa diterima dengan lapang dada. Ya. Sebenarnya tim profesional, tim elit, tim besar lagi menyiapkan skema baru, yaitu dual team gitu. Karena sepak bola yang kayak gini, format UCL, ada World Cup besok kita di summer kan. Ya artinya memiliki 2 kiper, bukan sub sama first ini lagi ya optionnya. Tapi 2 kiper adalah jalan terbaik gitu sebenarnya. Nah, ini mungkin jalan juga sama Liverpool di 2025 gitu kan. Jadi dia punya Mamardashvili dan Alisson Becker yang punya porsi main beda-beda. Jadi misalnya Eropa Becker, si Mamardashvili di IPL mungkin kayak gitu juga. Ataupun di Australia juga. Ya, kalau gue agak sedikit mungkin omongan lu strategi itu bisa jadi terjadi. Cuman gue nggak setuju kalau misalkan itu kita kalau Arsenal dikit ya, sedikit ada Ramsdale sama Raya. Ya. Ramsdale emang diplotnya untuk main-main di level yang cup gitu loh. Ya. Tapi nggak sustainable gitu loh. Ujung-ujungnya Ramsdale juga pengen main first team. Gitu. Ya. Tapi kalau Mamardashvili mungkin konteksnya beda karena Mamardashvili akan selalu jadi kiper utamanya Georgia. Ya. Sedangkan Ramsdale mengejar timnas Inggris gitu loh. Ya. Jadi mungkin skema Alisson sama Mamardashvili bisa terjadi gitu. Gini Oke. Gitu. Tapi gini, kalau Ramsdale kayak menurut gue lebih kompleks. Kenapa? Karena keputusan nge-keep Ramsdale atau enggak itu belum masuk ke lu nggak ada World Cup ya.
nomor 1. Itu juga pengaruh kan? Lu gak ada World Cup-nya. Oh iya. Iya kan, itu pengaruh. Kedua, ya mungkin gaji, struktur atau apapun kadang harus dilepas, ngerti gak sih? Nah kalau Ramsdale pure karena dia pingin Oh keluar. dianya, Karena dia pribadinya. Karena saat dia first team di Arsenal aja dia nggak bisa ngelewatin Pickford, apalagi jadi second option. Jadi di Inggris dia bakal susah. Gitu. Makanya beda case-nya sama Mardashvili yang Iya. Ya kalau Alisson itu gini lah. Sebenarnya Liverpool itu ada hebatnya yang harus dipuji. Alisson masih ada gak sih? Coba menurut lu, Rim? Apa? The Alisson Becker, the GOAT. Masih ada, cuman udah mulai declining aja menurut gue. Udah karena cedera. Kalau misalnya kita ngeliat Alisson yang dulu itu udah nggak ada. Udah nggak ada. Alisson Roma, Alisson awal Liverpool, Alisson season lalu bahkan menurut gue itu udah nggak ada. Sekarang. Season lalu outstanding gak sih? Outstanding, bagus. Bagus. Gue nggak ngeliat itu di season ini. Sebenarnya di season ini juga sama Rim. Cuman permasalahannya adalah dia gampang cedera gitu. Hamstring aja lama. Bahkan dia cuma main berapa match selama dia di Liverpool. Alisson adalah kiper bagus. Menurut gua one of the best goalkeeper. Iya. Cuman lu lihat season ini pas ngelawan Nottingham lagi-lagi gua balik ke situ. Hudson-Odoi. Dia nggak nge-stretch tangannya menurut gua. Ya pasti bakal dikomen lah Onana gimana bang. Gua cuman ini Alisson. Kiper sekelas Alisson harusnya bisa antisipasi itu. Golnya kemarin Nottingham Forest itu pure luck. Itu sebenarnya berat sih menurut gue ya. Itu terlalu ujung. Ya itu ya pertama memang ngagetin dan blocking juga. Pandangannya nggak kelihatan kan. Iya. Jadi itu mungkin pengaruh juga, Rim. Iya, dan dia nggak expect bolanya masuk gawang. Iya betul. Enggak, kita kembali. Bolanya sekelnya misangnya semisang itu. Sorry, ini bukannya dia pikir mungkin kalau lebar tuh bola. Iya, makanya waktu lawan dia nggak lompat. Tahu kan nih kiper-kiper yang kalau misalnya lebar lewat dia kayak gitu gayanya dan akhirnya ternyata waktu lawan MU juga beberapa kali zigzag tendangannya, sundulannya juga masih ditepes. Ini pemain sebenarnya masih bagus loh. Cuman itu cederanya. Lo terakhir nih untuk Becker ya. Menurut lo layak diperpanjang apa 2026 terakhir diganti sama Mardashvili? Yang kita sepakat Mardashvili kiper bagus ya. At least dari Euro kemarin aja kita udah. Itu Georgia digempur gila-gilaan. Perlu lihat dulu semusim sih Mardashvili kayak gimana. Habis itu baru kita bisa menilai Becker butuh. Nah ini ini terakhir nih ya, itu ngomongin Liverpoolnya Arne Slot ada pemain kunci nih. Salah gua. Tapi gua mungkin salah. Yes. Kalau gua katakan pemainnya pemain kunci. Ryan Gravenberch. Top. Di eranya Slot menurut gua pemain kunci. Itu salah apa benar? Dan kalau emang benar pemain kunci, ini pemain nggak dipercaya sama Klopp. Maksudnya dia cuma hanya jadi sub dan nggak selalu main kan. Kedua di klub sebelumnya di Munchen juga nggak dipercaya gitu kan. Tapi kenapa bisa transformasi sampai kayak gini gitu loh? Oke. Dia gimana? Gue jawab ya. Pertama, Gravenberch itu lebih baik daripada Enzo, daripada Ugarte, daripada siapa? Taruh sebelum ke Enzo kan ada Endo. Hah? Endo aja dulu. Enggak. Tiba-tiba Ugarte lebih bagus daripada Ugarte. Terus Arsenal belum siapa? main, baru main sebentar. Arsenal siapa? Declan Rice. Jorginho, Declan Rice gue gabungin. Lebih bagus dari 3 pemain ini. Sorry ya. Gravenberch future star ya. Nggak apa-apa. Kita lagi dengerin nih. Apa kalau jadi gini lah, waktu di eranya Klopp, kenapa Klopp itu lebih mempercayakan Endo? Pertama, Gravenberch diposisikan tidak tepat dengan sesuai permainan dia. Di Bayern Munchen juga sama. Kenapa di eranya Arne Slot dia bisa bermain bagus dan menampilkan permainan dia di atas lapangan? Karena sesuai dengan yang dia mau. Dia bermain tepat di posisi 6 pivot. Kenapa Arne Slot bisa memposisikan dia di nomor 6 atau pivot? Karena Liverpool tidak bisa mendatangkan pemain. Sebelumnya kita mengincar Zubimendi. Subi-dubi-du, where are you? Ini bisa dibilang we got itu kayak percobaan yang berhasil gitu ya. Percobaan yang berhasil dilakukan sama Arne Slot. Setahu gue dia kan awalnya posisinya box to box yang cenderung nyerang gitu. Iya, tapi itu nggak bagus. Nggak bagus permainannya. Makanya nggak dipercayakan sama Klopp. Akhirnya datanglah Wataru Endo waktu itu. Akhirnya dimainkan dengan Wataru Endo menurut gue gitu. Dan memang kenyataannya seperti itu. Menurut gue lengkap banget loh, Mat. Iya. Apa ya? Seorang nomor 6 yang punya fisik bagus, tinggi kan dia. Dia tinggi besar. Dia punya kemampuan retain the ball yang bagus. Dia bisa receive from behind. Dia bisa carry seperti like box to box. Berapa kali kan dia bawa bolanya gitu loh. Terus punya passing range yang bagus gitu. Dan dia tenang. Gimana menurut lo? Dia tenang menurut gue itu poin plus banget kalau menurut gue. Tenang ya. Paling bagusnya nge-cutting. Ryan Gravenberch menurut gue salah satu pemain Liverpool yang menurut gue top banget. Kalau kita itu orang-orang lihat Luis Diaz, orang-orang lihat Mohamed Salah, orang-orang lihat Am. Tapi gue lagi-lagi kembali menurut gue Gravenberch adalah
one of the best Liverpool player right now. Ya. Yang dimana si King Arne akhirnya bisa menunjukkan kalau misalnya oke nih, gue udah bisa kok nemuin solusi. Gue Ya. gak usah beli pemain. Nggak beli butuh pemain. duit Iya, gua. gue gak butuh Gue duit. tunjukin nih, ya kan? Langsung aja Gue pakai yang ada gitu kan. Itu mentalitinya gak sih? parah. Iya. Iya, Iya nggak? Itu asik. setuju. Mentality yang menurut gue elit sebagai coach. Iya nggak? Benar menurut lu baca? Ya benar, gue setuju sama poin yang lu sebutin juga lah tadi. Pertama, kalau kita bahas postur, idealnya seorang CDM itu punya postur yang tinggi. Bukan harus. Kita banyak punya CDM yang posturnya juga nggak tinggi kayak Iya. Casemiro, kayak dan lain-lain, tapi juga bagus. Tapi dengan lu punya postur tinggi, lu udah pasti udah punya Kemampuan advantage, kemampuan duel, dan bisa di set piece juga bagus gitu. Terus yang kedua tadi juga lu bahas masalah kemampuan retain the ball dan passing the bola juga sangat bagus. Ya. Dan kalau lu lihat umpan dia di Belanda yang ke Yang pas friendly ya? pas friendly Iya, itu keren banget itu itu. kayak Iya. umpannya. Kalau gue inget banget Gak gol umpannya tapi itu ya? Pogba. Jago. Gue inget Yang banget first time kan umpan- umpannya kan? Iya, itu gue inget banget umpannya Pogba, mirip dia bisa punya kemampuan kayak gitu. Dan kalau gue highlight persis match lawan MU di mana enggak ini kebutuhan taktik ya, bukan sarkas. Di mana waktu itu Szoboszlai, McAllister dan Gravenberch sama-sama ngepres ke depan bareng, jadi posisi 6 tuh benar-benar ditinggalin karena counter press-nya benar-benar maju dan Gravenberch itu punya itu yang Endo nggak bisa. Ya. Menurut gua. Endo cuma Jadi- bagus off the ball doang. Iya, Tapi jadi Di saat dia terima bola dia nggak bisa apa-apa. Bingung, kebingungan. daya jelajahnya tinggi, passingnya bagus, ketenangan lu dibilang udah ada, retain the ball-nya ada. Jadi ya emang ya kalau lu bilang better, dan gue setuju sama lu kalau lu bilang better than Rice sampai sejauh ini 4 match ya musim ini. Emang iya. Ya, so far so good So sih. far. Vieira, Dan- Vieira. So far Oh, lu lunjak namanya. Vieira. Lunjak naik, namanya. naik. Lunjak Naik, Gue kan? namanya. setuju kok. Dikasih hati minta semangka Iya, begini. makin Vieira. lunjak. Vieira bilang dong, bukan Patrick, Fabio bilang. Patrick. Lunjak. Patrick. Tapi kalau dia konsisten akhir musim, si Diam of the Year-nya bisa dia. Tapi Gila. tapi Patrick Vieira 4 match sekarang dibandingin sama Gravenberch 4 match sekarang mending mana? Patrick Sekarang. Vieira udah jadi manajer. Nah, itu dia makanya. Jadi Enggak, Patrick. Gravenberch lebih bagus. Nah ini gue butuh PR buat lo ya. Hmm. Nanti hari Senin lo jawab ya buat gue ya. Sebenarnya pronunciation Gravenberch itu apa? Ada yang bilang Gravenberch, ada yang bilang Gravenberch. Kalau Koci orang Belanda bilangnya Gravenberch. Ya itu, bener. gimana? Maksudnya karena coach Karena coach. Kalau orang Belandanya ngomongnya Gravenberch. 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 Alhamdulillah. PR ya. Ya. Senin kita review. Kasih tahu kita pronunciationnya Ryan, Gravenberch, apa Gravenberch. Kasar mulutnya. Wallah aneh enggak Bilang Gravenberch dosa nanti. Kita lanjut Oh ke kali sih. masih ada banyak match nih. Kita lanjut ke match selanjutnya. Salah satu big match. Big match of the week adalah Newcastle melawan Manchester City di St James Park. Manchester City yang baru saja berperang ya kan di Etihad, ditahan sama trontonnya Arsenal, Asyik tuh. depresi, Haaland sampai marah-marah. Stay humble ya, stay humble. Saya humble ya. Oke. Nggak pernah gue liat Haaland kayak gitu. Apa? Gue kayak hampir nggak pernah gue liat Haaland kayak gitu marah-marah. Karena butuh kayak Arsenal. gitu. Iya. Nih apa sindrom star. Itu menurut gua salah satu gua sekarang Haaland Anda mempunyai fans baru ya. Iya. Yaitu Karim Nassar, oke. Saya seneng banget juga asik akhirnya. juga dia. Asik banget kan? Asik tuh dia. Dimana striker yang bisa nunjukin kalau misalnya nih Premier League nih kayak gini bos. Enggak, dia deserve untuk seperti itu. Ya, Deserve, ya betul. after Iya. sebenarnya ya. Golin Golin. lawan back yang katanya susah banget digolin. Digolin. Musim lalu kemana? Musim lalu kemana? Pakai concong lagi golin. Iya, Uzan. Ditunjukkan Si pemain langsung. Zolim bingung. Tapi sebenarnya scene dramanya Haaland sama Arteta itu sebenarnya marah pertama bukan Haaland, Siapa? Jesus. Oh enggak kan Iya dia. dong. Kok Iya dong. Kan Jesus yang intercept. Mm-mm. Dia habis nepok Arteta, Jesus tiba-tiba ngapain lu? Kan dia Jesus. Oh Ortega. iya, iya gini. Kalau gue ngomong Haalandnya banter antar playernya gue nggak masalah, bahkan yang dia sebenarnya yang lempar bola ke belakang Gabriel itu sebenarnya juga ya udah Itu asik. ya, itu it happens in big match gitu loh. Cuman kan emang concern gue kan yang dia songong sama Arteta aja sebenarnya yang menurut gua Itu lumayan question mark juga sih. itu disrespect aja Karena itu menurut gue. pelatih. Heeh. Gua udah bego. Tapi- Lo kalau ETH digituin Iya, gimana? tapi di Gua luar itu ya. tampol, gue ngamuk sadadanya, gue jadi Jesus. Nggak ada itu, ini tampol langsung, kurang ajar Masalah juga. itu yang membuat gue kangen sama Granit Xhaka. Dulu kalau ada Granit Xhaka, Ditampol.
Maju deh. Ditampol Kak? Bisa jadi ditampol. Nggak mungkin. Atau disetut kayak Joey Barter. Bisa jadi. Iya. Kalau kita ngomongin Joey Barton pasti nampol. Masih apa? Intinya kalau ngomongin Sama Vinnie Jones, tau gak? Ini kan. Vinnie Jones tuh dulu main di Chelsea, habis itu main di dia paling lama di Wimbledon. Oh. Vinnie Jones ini yang suka main di filmnya Guy Ritchie. Contohnya kayak Roy Lo Keane tau ya guys ya. Film Guy Ritchie yang judulnya ini ya, Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Oh. Yang tinggi gede pakai jaket kulit. Nah itu namanya Vinnie Jones. Dia dulu pemain Premier League. Ini orang bener-bener the real tukang berantem. Jadi kalau tukang berantem paling gila bukan Joey Barton sebenarnya, Vinnie Jones. Roy Keane juga lah, asik. Enggak, Vinnie Jones gila ini. Vinnie Jones sudah. Kalau kayak gitu ada Ron Yates. Iya. Kalau mau dia Terus. Udah kita balik ke laganya nih, Newcastle lawan belum City. jawab. Enggak, udah. Masalah Haaland sama Arteta Nggak tadi. usah, Iya, itu coba. lah. Kalau menurut gue gini, nggak pantas ya Arteta orangnya tuh baik ya. Menurut gue dia tuh baik dalam artian dia juga kadang Enggak, memuji kalau tim dalam lain. konteks enggak. Enggak. Gua setuju, enggak. Baiknya itu gini loh. Enggak. Kalau Enggak, dalam hah? konteks on cam, Arteta bukan persona yang baik. Enggak gini, ya mungkin dari pandangan gue Kalau ya. baik apa enggak sama keluarga sama temennya mana gue tahu. Enggak, dari dia ngelatih Arsenal nih orangnya kayak harmonis, baik Apaan segala sih? macam. Arteta itu selalu berantem sama jurnalis, selalu Sama komplain, klub berantem. disgrace. Berapa kali? Gini, ini kalau spesifik ke Man City, dia tuh respect banget sama City. Iya, di Enggak, pertandingan tapi gitu loh. dia Dia- nyerang Haaland. Enggak, gue enggak Di ada press masalah. conference, dia iya. nyerang Haaland. Oh, iya. Sebelumnya, Setelah sebelumnya. Nggak pernah. Sebelumnya. Ali silang ya. Apa? Ali silang ya. Ali ya. Enggak, gini. Di pertandingan Gua itu pernah loh, baca wallah. Oh, di pertandingan itu dia baik-baik aja. Anteng maksudnya. Anteng, Nah. paham nggak? Nah, terus setelah kejadian dengan Haaland, ya gue tuh demen banget kalau misalkan pertandingan kayak gini nggak kayak City Pool itu katanya. Ya. Yang katanya selalu baik-baikan, harmonis. Emang. Kalau gue nggak Emang. setuju. Emang. Yang katanya rival tapi menangnya cuma sekali. Sumpah. Sekali dalam 8 tahun. Lah, daripada sekali dalam 8 tahun. Oh ya maaf. Gue tahu balasannya apa. Udah Enggak. menang UCL, Ini maaf. serius maaf. gak sih? Iya kan. Enggak, lu maksud data itu beneran? Bener 8 tahun head to head. Bohong Alis ya. Iya kan emang. Ya wajar, City-nya nggak ngerasa dapat tekanan ya. Enggak. Serah ya wajar. aja Bernardo Silva bilang Ya, Arsenal belum iya. sekelas Liverpool, Nggak bos. tahu, saya belum menang UCL. Bukan menang Kenapa UCL. jadi UCL? Enggak, Dua musim terakhir aja jagain piala. Ngebalasnya itu mulu. Enggak lagi nggak UCL lagi. Enggak, nggak UCL. itu data gila loh, gue baru ngeh. Ya kan? Jadi 8 tahun Bener, Liverpool data bisa itu. menang sekali. Bukan 8 tahun. 7 tahun ya berapa sih? 4 tahun. Kok 4 tahun? 5 tahun. Kok 5 tahun? 6 tambahin terus nih. Enggak, 4 tahun apa 5 tahun? Karena selanjutnya Arsenal sama City. Cek. Enggak kan masih Era klub 2016. berapa kali menang lawan City? 2016. Enggak, 2016 masih MU ada di peringkat berapa? 2. Ya pantes mesra. Bukan. Kata Pep, pertahankan ya. makanya pantes nggak berantem. Pertahankan Orang ya. Turun dulu 115 star. Chelsea City 115 star. Nah, tapi gue respect Jurgen Klopp. Loh, gue respect Jurgen Klopp. Ini Ini tadi Gua Arteta tak respect. puji loh ya padahal. gue bilang respect. Ya kan kan lu ngebantu Bukan, gue tapi bilang data Enggak, itu ada kebanter apa? enggak. Kebanter apa Tapi tadi? data Declan itu Rice. membuktikan wajar terjadi kemesraan. Karena Pep nggak ngerasa diusik. Ya, terus mereka nyanyi bang. Ya. Kemesraan. Lo pernah di Centurione City? Mau ngapain kan? Oh, di Centurione City yang City 100 poin. Hah? Lu berapa poin? 99 ya? Enggak pernah 100 poin kok. City. Oh, apaan sih? Apa sih Lihat orang? ya, asli. 98 97. Oh gitu, bukan 99 Enggak, 100 ya? City City Centurion pernah apa ya? 100 yang golin terakhir Jesus masih lawan Southampton away. Itu bukan sama Liverpool. Rivalnya siapa di tahun itu? Ya Liverpool rivalnya, Nah, tapi peringkat 2-nya MU kok enggak Gini salah. gini. Oke Oh. gini ya. Ini gue bacain dulu di musim 17-18 Centurion. Iya benar, City 100. Iya. MU-nya di bawahnya MU. Iya. Oke, yang mepet Bentar, itu bentar. Itu nomor peringkat 6 siapa? peringkat 6 Arsenal. Iya. Bentar. Enggak. Kita ke tahun depannya. Kita ke tahun ke depannya 18-19 di mana Liverpool hampir double atau dapat apa lo? Lo dapat Champions League? Enggak, Yes. itu 2019 Liverpool dapat Iya ini 18-19. Iya. Dapat Champions League. Di EPL lu hanya beda satu Satu sama poin. City, 98-97. Iya. Kalau lu kalahin dia, Lu juara. lu juara. Di tahun itu Liverpool ngalahin City. Nah, Yang di makanya- home-nya away-nya enggak mungkin. Iya, di away-nya seri. Oh gitu. Nah. Ya wajar menurut gua Pep selalu memuji Iya. Klopp ya wajar. Tambahan le. Pernah menang nggak Liverpool ini salah apa bener data ya Basya? Bener enggak pokoknya gini. Hah? Gini gue lupa. Sekali. Pokoknya juara cuma sekali, antara entah mau itu 5, mau itu 6, mau 7, mau 8, pokoknya pas mereka encounter Liverpool cuma menang sekali.
Kalau Iya, ngomongin Klopp versus Pep kan? Klopp Iya. versus Pep, Yang- lu yang- bisa lu bisa extend lebih panjang lagi. Bayern Dortmund juga cuma menang sekali. Oke, itu kejauhan sih. Tapi oke. Iya, Enggak gini loh, Le. gitu. Yang dimaksud Basya itu mungkin kelihatannya dari keseluruhan. Tapi kalau misalkan yang sangat Not mendekati really itu 3 ini, tahun. ya. On the game yang paling bisa ngimbangin City ya Yes. Liverpool. Enggak, On the game Kemampuan main tiga bolanya musim, kan. kemampuan Iya. main bola Liverpool. Liverpool no itu doubt 3 musim sama Oh City. enggak ada kok Liverpool yang golin salah 1-0 Liverpool Berapa? City. Oh, 3 game menang. Premier League 2, Community Shield 1. Ada kan yang lah. 1-0 Liverpool. Ini statistik apa sih menang head to head? Iya. Enggak, maksud gua tuh Iya, Klopp versus Pep. Pep ya maksudnya Klopp itu cuman juara sekali, bukan menang sekali, sorry. Oh. Ya Allah. Jauh loh, Iya. Basya. Bukan menang, Gua- bukan menang, juara sekali. Ya itu juga kita tahu. Iya. Ya ini lawannya Pep Guardiola, Basya. Dengan pemainnya dia Gua super kira, top. sorry salah data. Gua tuh menang piala, menang Oh, trofi. gua kira selama rivalry City Liverpool Klopp Pep ini Ya enggak. Klopp cuma menang sekali lawan Klopp Pep. Bahkan Enggak. Klopp pernah ngebantai City di Anfield. Waktu itu yang 4-1 4-0. Iya, 4-1. Oh iya, salah. Lah iya makanya gue juga inget perasaan Mohamed Salah pernah Bisa, ngegolin. iya enggak, bukan itu 1-0. menang trofi. Ya makanya Iya, dan iya. jelaskannya itu salah persepsi. Iya, oke, saya salah, tapi maksud gua itu menang Iya trofi. iya oke. Jadi kayak oke. gitu. Nanti tolong di video ulang lagi ya ini tentang dia ini ya. Emang Basya gitu, Guehi juga gitu kan? Iya. Iya, Guehi iya, gitu kan? iya. Heeh. Enggak, kalau ini miscommunication. Ya udah, gini. Misunderstanding. Kira-kira City ini kan udah stres sama trontonnya Arsenal. Iya, Depresi lah. Iya. Nggak bisa dapet 3 poin. iya. 1 poinnya juga Iya. ya kemelut. Nah, apa yang bisa dia Kementerian petik dari Kelautan. Newcastle untuk lawan Newcastle nih? Ya intinya City kehilangan Rodri di tengah dan De Bruyne juga mungkin belum main ya. KDB dan Rodri kayaknya Kayaknya nggak nggak main. Hmm. Berarti creativity pasti hilang, duel di tengah pasti hilang. Dan kalau Arsenal udah kemarin duel kayak gitu, parkir kayak gitu, Newcastle juga akan melakukan yang sama kurang lebih, tapi dia mungkin main di home. Jadi Newcastle juga mungkin lebih Nggak, gue ngeliat Newcastle attacking lebih juga. mid block duel. Iya, persis Mereka gitu. suka banget duel kan di How. Iya, jadi tinggal gimana Pep ngeracik untuk lebih ngekontrol aja, karena kalau terlalu banyak main duel turnovernya bakal banyak. Ya. Di depan ada Isak, ada Barnes, ada Gordon. Kalau Itu terjadi bisa banyak ngehukum. duel, banyak second ball, siapa yang unggul? Second ball menurut gue di tengah, Newcastle. di tengah Newcastle. Joelinton tinggi. Wellington, Kan? Tonali Isak, mungkin main kan? Mungkin. Tonali. Iya. Bruno Gimares. Gimares Iya. ya. Dan Jadi fighternya banyakan di Newcastle ya. gue ngeliatnya kalau misalnya match ini Newcastle Man City ini bakal pesta gol. Either team. Menurut gue either skornya will be 4-1 buat City atau bakal 3-2. Maksudnya bakal bermain asyik lah. Iya. Ini bakal jadi match asyik soalnya City yang hilang udah kemungkinan besar 2 pemain, yaitu Rodri sama De Bruyne. Yang menurut gue lumayan nyusahin kalau misalnya tiba-tiba Newcastle memutuskan buat low block. Kalau Newcastle memutuskan untuk low block, itu kemungkinan ada pesta gol di situ. Ya. Karena kita seperti lihat Kovacic nggak begitu bisa. Gak ada Buat- creativity lah dia. Iya, di situ nggak ada dia. Jadi gue ngeliat ya match ini gue bakal nonton seperti biasa. Dan ini pembukaannya 18.30 itu dia setengah makanya 7 malam. pasti nonton saya maupun dimanapun pasti akan nonton. Cuman matchnya menurut gue kalau Newcastle low block bakal jadi match boring. Boring ya. Cuman yang pasti yang akan kemungkinan besar Tonali kartu kuning. Kenapa ya? Hah? Kenapa ya? Tonali kartu kuning. Oke, sekarang kita ngomongin KDB sama Rodri yang nggak ada di match besok. Dan kemungkinan Rodri yang 1 tahun ACL sebuah pukulan besar lah. Mungkin best playernya City. Mungkin ya 2 tahun terakhir bukan KDB. 2-3 tahun terakhir tuh Rodri gitu. Rodri Haaland lah. Iya kan? Rodri Haaland lah. Atau Rodri yang perannya di UCL final, di FA Cup, MU yang sebelumnya. Iya, Rodri juga kan? sebelumnya, iya. Iya. Nah, apakah ini ngeganggu title race-nya City Gini, Banget. dengan absennya KDB sama Rodri? bahkan gue bisa bilang bahkan enggak. Ih. Mungkin di big match akan lebih kesusahan, tapi di match-match yang emang mereka harus menang, mereka akan punya solusi. Karena gue bilang ini, pertama hadirnya Gundogan. Yang kedua, mereka itu punya controller game tuh yang banyak. Jadi Pep ini kalau mau ngelakuin sistemnya masih bisa dilakuin sama pemain-pemain yang ada. Dan kalau lu ngomongin duel sebenarnya, Pep udah melakukan di 2 tahun lalu ketika menang Champions League, Stones taruh ke tengah. Iya.
gitu. Untuk Stone overload. Star Stone CDM gitu Ya, loh. treble kan? Iya. Sampai lupa. Kan resep Iya. treble itu. Resep treble. Jadi Iya, Pep iya. ini bisa muter otak, bisa jadi tengahnya Stones Akanji, kita nggak tahu. Iya. Kita nggak ngerti deh Pep, apalagi nih kalau Ake balik belakangnya Diaz, Ake, Luis atau siapa gitu misalkan, Iya. tiba-tiba tengahnya Stones Akanji. Pep ini he Gue always setuju, find gue something setuju. gitu. He always find something, gue setuju. Tapi Jadi- kita tahu kalau City itu bermain possess the ball, Iya. menyerang pelan, Iya. bukan permainan direct, menyerang sangat pelan-pelan, Iya. ngerangkak ke atas, ngebuka ruang, ngerti Iya. kan? Karena dia nggak mau ngeresikoin bolanya lepas terus terjadi Iya. turnover. Itulah Iya, Pep ya kan. iya. Dengan permainan kayak gitu, dia butuh banget pemain-pemain dengan otak yang canggih gitu. Iya. Gitu ya. Nah, nama-nama yang lu sebutkan sebagai solusi kan dari tadi center back. Iya. Mateus Nunes. Nah, Bisa jadi. bisa jadi, Oh, bisa bener, jadi gua kelupaan gitu tuh. loh. Iya, Mateus Kan ada Nunes. Salvinho juga. Savinho kan Salvinho di di kanan. wing. Ini yang problemnya di tengah nih. Gue gak ada masalah sama di build up. Jadi misalkan dia taruh Stones, bisa jadi dia taruh. Foden ya. Foden juga bisa di situ Iya, main. bisa jadi dia taruh Stones, Gundogan. Gundogan sekarang dulu. Iya, Stones, Gundogan. Mungkin Bernardo akan main di tengah atau di kanan lagi. Pokoknya intinya untuk kontrol lagi. Jadi sebenarnya inti dari Pep ini kan ngontrol kan. Iya. Dia masih punya controller itu gitu loh. Jadi nggak masalah lo KDB nggak ada. Rodri mungkin kehilangan dari sisi ininya, tapi masih bisa digantikan menurut gue. Lu Liverpool sebagai tim yang most likely ikutan nih di title race musim ini, ngelihat nggak ada KDB Rodri ini peluang besar apa nggak? Nah itu tadi gue baru mau jawab. Sebenarnya sekelas Manchester City ini punya banyak banget pemain juga yang sama ya. Dia punya tim B-nya pun juga pemainnya bisa dikatakan bintang. Tambah, gue setuju dengan Basya tadi bilang nggak ada De Bruyne itu bukan tumpuan bagi City. Ingat gak waktu musim lalu ya? Musim Nggak lalu apa 2 musim lalu Musim itu? lalu, musim lalu. Musim lalu De Bruyne cedera agak Match lama pertama. kan. Nah itu ada aja walaupun nggak ada Gundogan tapi ada aja pemain yang bisa menggantikan perannya De Bruyne. Nah di sekarang ini ditambah ada Gundogan dan beberapa pemain lainnya kayak Savinho segala macam itu, Rico Lewis, apalagi Ake balik nanti, menurut gua ini sebagai apa ya istilahnya kayak City Bank City gitu loh. Dia City being City. ya dia Benar. tetap akan menjadi contender juga. Bahkan Iya, mungkin bakal juara lagi kalau misalkan permainannya masih sama. Betul, dan jangan lupa Januari transfer window. Duit belum keluar ya. Dia kemarin Gundogan gratis, Savinho juga dari kantong kanan ke kantong kiri. Betul Heeh. sekali. Jadi sebenarnya belum nggak ada lagi kan? Savinho Gundogan terus. Udah nggak datengin siapa lagi? Udah kan? Udah semua. Udah ya. Anjing nggak duit nggak keluar berarti kan? Savinho duit dari kantong kanan ke kantong kiri dari Kemungkinan Girona. besar kan di Januari kemungkinan mereka bisa beli striker bahkan. Ya, Mereka bisa beli striker mungkin, dan bisa juga Creative player. Nunes keluar, dia ganti beli pemain penggantian Nunes. Nunes tuh gue kasihan banget. Padahal dia di Wolves adalah salah satu pemain yang mainnya bagus banget, Mateus Nunes. Enggak, gue kasihan sama Nunes bukan itu doang. Lu inget gak tuh Nunes pertama kali dibeli? Pep ngomong apa? Oh, He's the best player I have ever seen. Or maybe the second best player kan. Udah nih, pakai 1 kali 2 kali kalau nggak salah. Abis itu dia ngomong lagi. Dia pokoknya dia press con lagi dan dia ngomong kalau dia bukan the best. Ngerti ya lo? Oh, langsung di retract. Iya. Parah. Langsung revisi gila. Di Wolves dia mainnya bagus banget. Iya. Gue Dia nonton bagus. season lalu. Cuma setahun dia di Wolves kan? Iya. Iya. Gue nonton season lalu. Aslinya pas soal seasonnya masih ada. Iya. Soalnya Emil Wolves tuh ada si Ada dia, Mateus oke. Nunes. Dan itu midfieldnya bener-bener dia megang, dia ngontrol banget. Permainannya asyik banget dia. Gue suka banget cara Asyik bawa gue juga bola. asyik Iya. gue. Iya, cuman pas ke City gue sempet bete kenapa nih orang ke City. Cuman di City ternyata nggak works dan gue berharap ini adalah season redemption dia. Dan pemain itu memang Karim. Ini ada kaitan sama Karim juga. Pemain itu ada jodoh. Ya. Mungkin Nunes nggak jodoh sama City. Seperti Sancho nggak jodoh sama MU. Ya. Kadang tuh ada jodoh-jodoh kayak gitu loh. Deklarasinya Nunes mau ke Chelsea gitu. Bukan dalam transfer Nunes ke pemain. MU asik Gini, misalnya pemain Cristiano Ronaldo lah kita ngomong, ya. Mungkin Cristiano Ronaldo dulu abis dari Madrid bukan ke Juve, misalnya ke let's say ke Arsenal. Inter Milan, let's say, just let's say. Belum tentu works. Works, Jodoh. Ngerti nggak sih? Works. Works. Ronaldo lah. Iya, dari Cristiano Ronaldo deh. Jangan Susah. salah, Jangan Jangan Ronaldo. Oke lah. Gabriel, Lo ngerti maksud gue? Gabriel. Kadang tuh it's just not happen, not going on, ngerti nggak sih? Lu nggak bisa gitu loh. Dan itu mungkin yang terjadi sama Nunes di City, Bisa jadi gitu loh. MU kalau mau Gravenberch sama Klopp, ngerti gak sih? Kalau Iya. tetap sama Klopp kan ini nggak bakal kelihatan ya. nggak bakal gitu. klop dia. Betul. Hakan Calhanoglu Milan, Iya. ya kan? Banyak gitu loh sebenarnya. Gitu. Ya, gue paham sih maksud. Nah ini ngomongin tadi pemain kreatif yang lacking di City. Kita pindah ke tim
yang lagi panas di dalam dan luar lapangan. Tahu nggak? Tim mana? Yang selalu emosian, Yang selalu merasa marah dari dalam dan luar. tersakiti. Siapakah dia? Betul. Di hari pemain panas, yang dukung juga panas. Panas. Itu dia. Yang merasa tersakiti, yang Iya. selalu ini kan. Mainnya Minggu sampai Rebo masih panas. Iya. Yang panas Fan City bukan Lah, emang kita Hah? nyebut Emang Enggak, ngomong kita siapa? belum nyebut. Kita Iya, belum belum nyebut. nyebut. Saya nggak merasa. Chelsea. Iya, kita mau ke Chelsea. Oh, Chelsea Chelsea adem ayem aja abis menang ngebantai 2 kali. Ya udah, kita ke Arsenal melawan Leicester City di Emirates Stadium. Ya. Tim yang lagi gue ngomong kebakaran jenggot sih sebenarnya enggak juga gitu kan. Cuma Tapi ngamuk-ngamuk aja parah gitu. di Sebenarnya Twitter. kenapa sih? Ada apa sama Nggak. fans Arsenal belakangan ini, ada apa? Gua lebih ngamuk ke Erling Haaland disrespect Arteta. Di luar itu ya paling ngomong-ngomongin kartu merah tapi itu debatable ya. Ya udah, Tapi cuman menurut gue fans Arsenal complaining about referee decision itu agak pusi sih. Sorry. kok pusing. Iya, karena apa? Karena seperti kita bahas di konten review, Arsenal juga baik diuntungin. Ya ini kan sesuatu yang bisa didiskus gitu kan. Justru dengan kita mengajak fans-fans lain berdebat, itu bisa membuka pikiran Apa kita sendiri. argumen kalian Gitu. yang kalian pengen perdebatkan? Argumennya adalah sebenarnya kalau gua paling pertama itu udah full time. Oke. Ini Trossard. Trossard itu udah full time, udah lebih dari 1 menit bola Udah di pre-wit udah full di- time ya? belum, tapi Belum, maksudnya berarti belum full time. enggak sorry belum Half full time. time. Half Iya, time gua oke, ketuker iya bola. belum selesai Bukan, berarti. enggak, maksud di argumen gua adalah ketika bola tuh di clearance harusnya prit half Ya, itu kan time. ada prerogatif si wasit. Selesai apa belum? Dan itu belum sampai tengah banget kan, Mat. Iya, Masih iya, ada tapi posisi enggak. menyerang. Ini Enggak, anggap gini. ini garis. Gini, Ini garis kotak penalti. Di sini boleh. ini Hmm. lu pasti pernah lihat di match ketika bola misalkan di samping sini nih, dekat box tapi di samping sini atau di samping sini tiba-tiba wasit full time. Half time atau full time. Itu kalau nggak salah ada Gitu pemain Arsenal apa Manchester City sempat ngalami cedera, makanya dikurangi ditambahin Iya. waktunya. Itu yang babak kedua. Enggak, di Nah, babak ya, pertama. Rodri 2 kali ya? Iya. Iya, itu Rodri yang 2 yang kali. lama. Bukan ini, nggak paham ya. Itu kan urusannya ketambahan menit. Ditambahin waktunya. Rodri itu cedera ya, itu sebelum stoppage time, Ya, ya kan? akhirnya dikasih 6. Dikasih 6 menit. Ya. 6 menit itu tambahan dari yang Rodri cedera. Dalam 6 menit ada yang kebuang nggak? Ada Itu corner ada nggak? yang Nggak ada yang cedera, kebuang dalam nggak 6 salah. menit. Ada corner. Apa sih kok corner? Iya, ada bola off. Itu kan waktu berjalan. Tapi nggak lebih dari semenit, nggak lebih dari semenit. Tapi gini sih sebenarnya kalau kita duet kayak gini Dan- kayak kita debat ini debat kusir nih. Kenapa? Iya. Karena sebenarnya full time atau tidak full time, selesai atau tidak selesai babak tersebut itu dibuktikan dengan pre-wit wasit. Iya setuju. Makanya itu yang menurut gue adalah itu harusnya udah half time karena gini, ketika gini ada momen di mana itu udah ngelewatin 6 menit tapi City masih megang bola. Dia masih passing. Oh, itu nggak full time, itu nggak half time. Karena dia masih dalam posisi attacking. Nggak boleh di stop. Itu nggak boleh di stop. Oke. Itu udah lewat 6 menit juga Oke. gitu loh. Tapi habis itu kan masalah clearance nih. Hmm. Bola udah di posisi netral sebelum nyampe ke Bernardo Trossard yang duel. Nah maksud gua lu di posisi netral, bola mengarah ke sana gitu loh. Dan itu udah netral, harusnya itu udah half time, udah pre-wit. Jadi menurut gua tuh kayak gitu. Itu argumen yang lo Argumen gua perjuangkan. awal. Oke, katakanlah nggak half time. Oke. Katakanlah masuk ke duel Oke. ya. Kalau emang duel tuh kartu kuning, oke lu debatable, lu body charge mungkin bisa kuning. Ya. Bisa kuning, bisa jadi kuning kedua, merah. Tapi faktanya wasit memberikan kartu merahnya, kartu kuning keduanya, dalihnya bukan di duelnya. Jadi kan wasit nggak menganggap duel itu kartu kuning kedua. Hmm. Tapi justru yang saat Martinelli Trossard membuang bola. Ya Oke. kan? Ya kan? Artinya mengganggu apa bahasanya? Mengganggu. Apa sih jadi lo harusnya play on tapi keganggu Iya. gara-gara bola lo mainin. keganggu gitu. Apa sih namanya? Iya Ada bahasanya. maksudnya ya pokoknya itu gitu. Dan Hmm. tapi Delaying nggak? delaying gitu loh. Delaying lah. Tapi yang gue lihat adalah oke, misalkan tuh kalau by the law misalkan lu nggak tetap kartu kuning kedua oke lah. Tapi narasi yang bilang bahwa Trossard itu ngebuang bola, itu bukan ngebuang bola. Dia itu niatnya counter attack passing ke Martinelli karena Martinelli udah siap lari di sebelah kiri nih. Dia dapat bola, dia habis duel sama Bernardo, dia langsung mau dibuang. Jadi pas wasit new fluid, bener-bener split second bolanya di kaki. Itu yang gue jelasin kemarin di review yang yang kemarin gitu loh. Oke. Jadi Itu yang membuat fans Arsenal panas. akan sulit untuk lu berhenti kaki lu. Lu pasti kalau pernah Ya, main bola pasti kalau ngerasain deh. kalau sentuhannya Iya. menurut gue wajar-wajar aja. Iya. Hmm. Nah, jadi dan Berarti ini sorry gue potong dikit. Jadi itu satu-satunya alasan kalian panas. enggak, Apa ada yang lain? Enggak, kalau gue sebenarnya kartu merah itu mungkin panasnya setelah match doang, tapi Ya. setelah beberapa besoknya Apa 2 hari Gundo yang bikin setelahnya. lo panas?
Bisa jadi. Dan semua di Twitter parah fans Apa, Arsenal, City? marah-marah Arsenal apa sama City? fans Arsenal. Nggak kan? Sampai bawa-bawa Liverpool segala macam. semua dibawa. Bukan. Iya. Bawa Liverpool itu presiden namanya. Kita bukan yang gol Liverpoolnya, kita nggak ngatain Liverpoolnya. Bukan masalah yang kartu kuning, Mat. Yang Szoboszlai kan? Enggak, kayak Arsenal itu merasa bahwa Liverpool sama City adalah temenan. Ya tadi kita udah bahas City Pool. Iya, Kita udah bahas kayak tadi. temenan. Makanya mereka nyenggol Liverpool juga. Enggak gini, nanti mereka salah- nyenggol Liverpoolnya gini. Ini biar cepet aja ya. Kita Mereka bukan- nyenggol Liverpool bukan secara permainan bola. Tapi secara rivalry, kenapa lu bisa mesra? Kenapa lu nggak bisa menunjukkan karakter persaingan yang bener-bener garang gitu kayak kemarin Arsenal. Nah, City kalau gitu. diskusi Dan itu dikomplain sama gue juga, bukan fans Arsenal. Dan nih. dia bilang kita bukan City, kita bukan Liverpool. Dia ngomong gitu. Maksudnya? Bawa-bawa nama Liverpool. Ini Iya. bukan orang Indonesia sebenarnya, orang luar. Iya gini. Lu diskusi di sosmed ini kita nggak tahu yang mulai siapa ya. Tapi kalau ngeliat tadi Oleh aja bilang, gue sebagai fans Chelsea aja setuju emang mereka bukan apa tadi lu bilang, bukan Iya terlalu mesra lah. terlalu mesra. Iya. Dia Lu bisa- ingat walaupun jadi- dari- MU Arsenal, jadi- MU Liverpool, MU Chelsea sempat keras. Jadi ya kan? karena klub ya, enggak, bukan jadi Liverpool ya. bisa jadi yang mulai argumen juga bisa jadi bukan fans Arsenal, bisa jadi juga fans luar, bisa jadi fans Arsenal, bisa jadi City yang ngemancing duluan. Jadi kita nggak tahu mulanya itu perdebatan dari mana, akhirnya jadi Oke lah. sirkulasi Oke, jadi gini. yang bergulir. Akhirnya kita cepetin aja. Akhirnya pertandingan itu bergulir di babak kedua dengan Arsenal Parkir Arteta Emirates. bermain defense Iya. low block ekstrim, Iya. ya kan? Hampir 10 pemainnya di dalam box, Iya. ya kan? Dan walaupun memang nggak punya kemampuan counter, ya gue nggak tahu kenapa Martinelli nggak diganti Sterling. Padahal itu bisa menjadi opsi, tapi itu Iya. another discussion. Nah, dari pertandingan tersebut, gue bisa memahami, gue pribadi, dan gue sering ngomong sebenarnya bahwa Arteta ini sebenarnya bukan plek ketipleknya Iya. Pep. Ngerti gak sih? Arteta ini banyak influence, Rim. Betul. Khususnya sama Moyes. Karena Arteta itu lama di Everton, kenal sama Moyes lama. Kalau kita ngomong kenapa Arteta beli pemain yang suka duel, tinggi badannya. Lu Arteta main 4 center back praktis. Iya kan? Kalau Viori itu kan bukan pure full back, ya kan? Timber bukan pure full back. Ben White center back. Jadi hampir semua itu center back karena dia nyari apa? Dia nyari ketinggian. Iya. Dah, lanjut ya. Tadi Ali kedinginan, AC-nya kedinginan gitu kan. Apa dipucuk apa gua nggak tahu. Nah. Tadi apa lanjut? Jadi kalau gua ngerti gitu, kalau Arteta ini memang dia adalah seorang yang original dengan background dia sama Moyes. Kayak tadi gue bilang, kenapa dia pakai banyak center back? Dia beli semua back tinggi, ngerti gak sih? Gelandangnya pun yang maunya yang tinggi doang. Mikel Merino, Declan Rice, Thomas Partey, Kai Havertz Kai Havertz. tinggi. Iya, tinggi-tinggi. Paling winger yang nggak tinggi. Calafiori. Artinya apa? Artinya Arteta ini punya his own taste, his own apa ya, philosophy gitu. Ngerti nggak? Tapi kenapa sih? Gue jujur ya, gue sering banget ngeliat Arteta dibilang ya ininya Pep lah. Cuma Pep yang bisa ngalahin dia karena Pep tahu segalanya yang dia tahu dan lain-lain. Lu setuju nggak? Gini sebenarnya publik yang nge-branding Arteta itu penerus Pep. Tapi publik sendiri yang marah-marah ketika ketika Arteta nggak ngelakuin exactly same as Pep gitu loh. Seperti lu pernah bayangin nggak Pep main kayak Arteta kemarin? Iya. Itu Mourinho. Jadi itu bukan Pep. Mourinho. Itu Mourinho. Itu Mourinho. gua agak sedikit historis ya. Kita tahu Arteta orang Spanyol, lahir di Dia Di Katalan. Cimahi. bukan dia Basque, bukan. di Basque ya. Dia Basque, satu kota sama Unai Emery, Xabi Alonso Iya. gitu-gitu. Dia jadi pernah di akademi Barcelona. Tapi ya kita tahu Barcelona saat itu talent poolnya banyak, generasinya Iniesta dan lain-lain. Umur 19 tahun dia ke Paris Saint-Germain. Jadi kita tahu gini, kita tahu dulu Tau nggak main sama siapa? sama Pochettino, Selain- Ronaldinho. Pochettino. Iya. Random. Enggak butuh. Main bareng. Iya, Bener? sama. Enggak nongkrong. Oh, yang di PSG ya? Iya. Iya. Majelas nih, majelas. Jadi, Pochettino gondrong pakai bandana. Iya. Jadi kita tahu Oh iya. Ih. Nih guys, Kayak- fotonya Pochettino gondrong. Ting. Dan lu nggak? Kayaknya fashion Argentina zaman itu semua begitu dah. Oh iya. Lu inget gak? Argentina 2000-an awal. Iya apa? Iya, Gabriel Heinz gitu. Semuanya gondrong, Fresco. headband. Owen Hargreaves. Beda. Apa sih? Lanjut terus PSG. Jadi dia tahu secara filosofi dia emang idolanya. Dia pertama dia emang mengidolakan Pep as a player juga. Karena di posisi yang sama dan role modelnya itu Pep Guardiola dan ya Barcelona Johan Cruyff. Yang di awal di kepala dia itu yang main Ya. possession football bla bla bla. Nggak perlu Cruyff. jadi Pep, dari Iya. La Masia-nya aja udah dididik seperti itu. Itu. Ya. Jadi Nggak perlu Pep ya. maksudnya? Iya maksudnya Oh iya nggak perlu Pep. nggak La perlu Pep. Masia-nya La aja Masia udah juga kayak ngebangun gitu. dia berpikir kayak gitu. Iya betul.
Habis itu karena dia harus ke PSG 19 tahun. Dari PSG dia ke Rangers. Kita tahu Scottish, Wah, duel British, banget, keras banget. mirip kick and rush. Ya. Dia ngerasain Duel. kick and Ya. rush. Abis itu Everton yang manajernya Waduh. juga orang Scottish, David Moyes. Everton juga mainnya pragmatis gila, keras. One of the best Iya. manager. Iya. Dia abis itu In IPL apa in Man United? IPL. Oh, IPL. Terus abis itu dia ke Arsenal. Abis itu dia terakhirnya belajar sama belajar dari Wenger juga pasti belajar dari kan? Wenger. Abis itu dia belajar dari Pep Guardiola. Jadi udah otomatis dia punya Punya background sendiri. dia lahir dengan seperti apa, tapi dia punya footballing journey yang ngebuat dia punya banyak option. Dan ini juga gue sebutin ringkas aja 5 poin. Ketika dia pertama di interview sama Arsenal dia bilang Satu. enggak, sorry. Tolong Karim. Tolong. Enggak, bukan 5, apa berapa option, gue lupa berapa. Ada Satu. Oke, dia bilang it's impossible to copy paste Pep Guardiola. Oke. Yang Dua. pertama karena kita punya ini masuk poin 2 juga bisa karena kita punya pemain yang talent pool yang berbeda. Lu compare squad City saat itu dan squad Arsenal pas dia datang. Masih ada Aubameyang, Lacazette, Ozil. Jago. Jadi cara permainan berbeda. Ozilnya jangan disebut. Ozil Gitu jago di Arsenal. Iya, maksud gua Ozil beda cara main, dia nggak bisa sistem Pep Guardiola gitu loh maksud gua. 3. Dan Jahat lah ini. Terus? Lo gue ngerti nggak poinnya kesampe dong. iya ya, dan Dimana playernya Arsenal pas dia masuk playernya masih jelek. Dimana City bagus, akhirnya sama dia dibikin. Alasannya sama kayak Ali Maklop ya. Iya makanya itu. Masih suka banget Mana alasannya. itu? Padahal yang boleh ngomong kayak gitu ETH loh. Hey baby, kasih paham baby. Memang sampai sekarang jelek-jelek gak ada yang buat. Iya. Ayo baby kita berantem baby di depan baby. Terus lanjut. ya dan anjing 3. udah, dan ya dia bilang emang gue bukan Pep Guardiola, tapi filosofi gue adalah bermain emang ya football yang ekspansif, kontrol dan lain-lain. Tapi bukan berarti kan dengan dia ngomong kayak gitu dia nggak akan pakai cara lain gitu loh. Ya. Arsenal musim lalu dan Arsenal musim ini beda cara main, tergantung pemain yang dia punya. Jadi intinya gini lah, jangan kalau buat gue, buat publik jangan lu yang nge-brandingin Arteta Pep Disciples, tapi tiba-tiba ketika dia nggak ngelakuin itu lu marah-marah sendiri. Betul. Gitu loh, nggak bisa lah. Oke, berarti gua pribadi setuju Pep adalah Pep, Arteta. Gua padahal pelatih yang mengaku kalau dia ngikutin Pep tuh cuma satu. Siapa? Pelatihnya Tottenham Hotspur, yaitu Ange Postecoglou. Oh iya? Oh iya. Tinggal aku. Dia ditanya kan, kalau mainnya bagus pas awal-awal dia jadi pelatihnya. Dia jawabnya I'm just copying Pep, mate. Oh iya. Iya, kalau nggak percaya nih kita tunjukin lagi ya. Dia fans Spurs kok. Itu gara-gara Spurs itu pasti awalnya tahu. gara-gara dikatain oh ini Edge ngikutin Pep. Gue ada pertanyaan kritis Fans Spurs terakhir pasti ya. tahu. Karena oleh Alatas dilepas dari pertanyaan kritis. Ini kalau gue lihat fixturesnya Arsenal, ini cukup mudah. Ya. 2 kali home, Soton sama Leicester. Ya. Abis itu away Bournemouth. Ya. Paling away Bournemouth aja yang mulin agak shaky tuh. Ya. Di 3 laga ini, gue cek juga kayaknya Odegaard nggak balik nih. Ya. Belum. Bisa Nggak lo nyapu 9 poin? 9 points bisa. Pakai apa? Bermain tinggi? Belum. Siapa yang menjadi playmaker? Atau bermain second ball, duel, direct atau gimana? Ya kita lihat lawan City dia lawan Spurs juga dengan kayak Havertz main di tengah, dengan ada Declan Rice, ada Partey juga, ngalirin bola ke depan masih bisa gitu loh. Jadi opportunity akan tetap ada, creating chance tetap bisa, walaupun nggak sebanyak saat ada Odegaard. Tapi menurut gue tetap bisa, apalagi kalau lo yang sifatnya lo main away ke Bournemouth, yang di situ mungkin duel-duel juga diperlukan. Jadi sebenarnya nggak ada masalah dengan itu sih. Enggak, menurut gue gini loh. Kenapa beda jauh sama Spurs ya, Remli? Karena Spurs itu by default ya, by philosophy dia nyerang duluan. Regardless Arsenal defense atau enggak. Nangkap nggak? Nangkap. Tapi lu ngomongin Leicester, Soton yang bakal low block. Iya. Lu akan dikasih bolanya. Silahkan Arsenal. Kita menunggu di belakang. Iya kan? Iya. Bagaimana? Soton lumayan nyerang. Ya Soton nyerang ya. Soton Dengan lumayan Tyler Diblingnya. Iya. Tapi maksudnya Cepat mainnya. artinya kalau tim ini put some respect pasti dia lebih cenderung Bertahan. ya bertahan. Bolanya dikasih ke Arsenal gitu. Gimana? Lu nggak punya kreator? Ya gak punya kreator bukan berarti nggak bisa create Enggak. chances. Tapi dalam case main high line, Iya. possession susah. Kita belum melihat sih lebih tepatnya. Lu masih ada pemain Emang mereka dia udah lihat? Bukan enggak, kita belum lihat karena Enggak, maksud gue memang Arsenalnya Arteta yang 2 tahun terakhir 3 tahun terakhir ini juara, bukan juara, unggul lah, hebat. Memang fansnya pernah ngerasain tanpa Odegaard. itu dia makanya Itu kita kan? belum lihat.
we're gonna see something that we don't normally see. Kita bakal lihat apakah dengan tidak adanya Odegaard ini, apakah Arsenal akan bermain jauh lebih pragmatis kayak lawan City, kayak lawan Spurs, itu kan mereka mainnya jauh lebih pragmatis. Gak bisa ya, karena musuhnya juga gak akan gempur. Tapi itu dia. Gitu. Enggak. Kalau menurut gua Leicester sama Southampton kita nggak akan main pragmatis, kita akan menurut gua back to default main kayak tahun lalu yang lebih menyerang, walaupun mungkin tadi lu juga bilang ada valid point juga, tim akan main defending, gak ada Odegaard akan lebih sulit. Iya, setuju gue. Tapi bukan berarti kita nggak punya kreator kayak Saka bisa memberikan umpan-umpan yang bahaya juga gitu loh. Ya kita ngomongin siapa namanya? Trossard juga bisa ngasih umpan-umpan yang cukup menyulitkan lawan juga gitu loh. Ya mungkin dengan ada Sterling, ada dimensi baru, dia bisa memberi perubahan dengan gocek-gocekannya dia, yang dia kan emang 1v1-nya cukup bagus. Jadi bukannya nggak ada opsi juga ada, walaupun memang betul setuju nggak ada Odegaard sangat menyulitkan. Tapi bisa harusnya. Menurut lo siapa Bas? Dimana dengan nggak adanya Odegaard, siapakah menurut lo yang bakal jadi next playmaker? Karena menurut gua itu juga kalau Saka menurut gua bukan emang dari sifatnya dia bukan yang bakal jadi creating chances ke tengah segitu-gitunya. Iya. Nah, menurut lo siapa? Menurut gua kalau kita Merino ngomong Merino emang mainnya kapan? Dan Merino bukan playmaker. Merino duelis. Merino tuh minggu depan udah mulai latihan, tapi untuk fitnya main kapan belum tahu, tapi udah mulai latihan. Nah, balik lagi ke pertanyaan Karim tuh, siapa yang jadi playmaker? Kalau by default kita mungkin nggak ada pemain yang sifatnya kayak Odegaard gitu ya, itu nggak ada. Tapi pasti bakal adaptasi kayak apa yang kita punya. Mungkin bisa jadi di sini juga. Gue nggak tahu Nwaneri mungkin Nwaneri bisa. Ini kita nggak tahu ya. Cuman di match gini justru bisa jadi dia akan dimainin mentok menit 70 masuk. Mungkin bukan starting tapi mentok 70 masuk. Walaupun harapan gue ada momen-momen game starting gitu loh. Kalau enggak siapa Bas? Sorry yang kemarin main juga lawan City. Luis Kelly itu left back. Enggak. Oh itu dibilang itu kayak main. Bukan. Ada yang ngomong begitu. Dia kenapa sih sama anak-anak akademi cepet banget kayaknya? Enggak ada yang bilang Lex Mainu. Enggak ada yang ngomong, wallah gue lupa. Enggak, itu buat banter aja. Tapi enggak kayak Kwanza capek lah. Enggak ada yang bilang itu. Oke. Enggak, dia midfield yang cukup versatile, bisa main midfield dan left back gitu. Left back dan midfield. Jadi mungkin kalau ada banter itu mungkin dari situ, tapi itu for banter aja. Udah, kita masuk ke match paling gede minggu ini. Ada dua tim yang suka bermain direct. Nggak usah dibahas. Ya udah ada pulang. Ada dua tim yang suka bermain sangat direct, ya kan? Kalau yang satu katanya we are gonna be the best transitional team in the world. Yang kedua, dari mana sih we are gonna be the best transitional player? Dia ngomong, Ten Hag yang ngomong. Iya. Iya kan gue nanya makanya dari mana tolong Tadi divalidasi. enggak search Google kali. Iya. Nah, the best transitional team in the world lawan Ange Postecoglou yang I always win trophies in my second season. Jadi ini akan menjadi pertandingan keras. MU terakhir nggak bisa bawa poin di Selhurst Park lawan Palace ya, seri ya. Spurs juga terakhir menang lawan Brentford 3-1. Ini bakal panas. Gimana menurut Anda? Pertandingan gampang, susah, sedang? Baby. Level berapa ini? Baby gimana baby? Dengan kita habis menang lawan FC20. Menurut gua belum main pas ini syuting. Apa? Pas ini syuting belum main. Itu ya. Terus dengan kita habis menang, ini sampai kalah sama FC20. Ya Allah. Dengan kita habis kalah sama FC20 ya. Jadi kita lagi ada semangat. Kita lagi ada baranya. Lagi membara, semua pemain hampir bisa dibilang fit. Højlund sudah back. Baby, kalian hati-hati baby. Duet Xherxes Højlund, you're not ready. Tapi yang paling menjijikan dari gambaran Højlund dan fans MU adalah Højlund itu adalah Haaland 2.0. Iya, awal-awal sombong. Jujur aja. Saya setuju masih. Setuju Mas? Saya masih setuju. Kalau dia Højlund adalah Haaland 2.0. Dari tahu enggak gue baca ini di mana? Di notes dia. Ada kan? Enggak. Di catatan konten. Itu kan tujuannya. Dia mata-matain versi people bandingin kemarin udah gitu kemarin dia Bang Ole ini lihat catatan gue bagus ya. Terus gini kan. Terus ada yang ditarik, ada yang ditutupin. Bawahnya Højlund adalah Haaland 2.0. Ngaku. Dari sini kita tahu bahwa yang mulai kemelut fans MU. Iya, itu utama. Sebentar. Jadi kemelut itu apa? Dan Kwanza gue yakin dari fans MU. Sebentar. Karena kemelut itu apa? Kemelut itu terjadi pertumpukan hal dan
Ya udah pokoknya rusuh. Iya. Rusuh, oke. Iya. Menurut saya Højlund adalah Haaland 2.0 baby. Euro Kwanza pasti fans MU di Berat, sana. berat. Iya. Euro pas datang ente cek copy test, ente cek ini banyak banget nih. Suara saya dari Liverpool luar yang ngebanding-bandingin Kwanza sama Euro. Oke, kita fokus ya karena ini Oke. gua nggak ada di talking point sebenarnya ini. Oke. MU Oke. Haaland 2.0. Sama-sama tim. Tapi kalau lu setuju dengan narasi itu, let's talk. Oke. Kenapa dia Haaland 2.0? Dia aslinya karena cara permainannya mirip. Bedanya Højlund lebih keren. Gimana? Iya, di mana Højlund kaki kanannya lebih aktif. Dia 2 kaki. 2 kaki. Itu dia. Di mana Højlund pasti dengan signature move-nya lari, tarik kanan. Ini udah pasti di sini. Izin keluar ya, Le. Ini buruan. Capek. Buruan. Oh, binatang. Dari tadi Nuane. Neri Grand lo Højlund nggak boleh. Lah kan kita Satu Gravenberg gue puja-puja. tapi kita nggak Gua sama bilang, jalan. gua nggak analisa. Gila ya. Gila. Ada. Emang kayak begini kelakuan dikit orang-orang. Terus orang nanya kenapa gua nggak marah-marah. Orang nanya gimana nggak selalu baik. Di saat gua nyoba baik, orang-orang gini pas nyampe ke Ada. gua selalu diginiin Ada gua. Ali bilang Nyonyi KDB 2.0, ada gue bilang Nwaneri 2.0. Enggak. Tidak ada. Lu yang bilang Højlund Haaland 2.0. Jadi jangan samain gue bilang Nwaneri. Mungkin yang nonton Jangan juga sama emosi, itu. tapi nggak Namanya- bisa. Dan awalnya nggak mau ngaku. Dan awalnya nggak mau ngaku. Enggak, bukan perihal nggak mau ngaku, cuman Anda kan ngerti tujuan. Anda yang Anda kan memancing. ngerti tujuan saya pas Apa? saya. Coba. Pas saya di Indonesia itu kan opini kardus. Itu kan opini kardus saya yang belum saya upload. Tapi di sini lu ngomongnya serius ya fakta. sekalian aja udah nanggung banget iya. Nggak usah gua upload di Atau konten. gue tahu. Lu nyiapin itu di momentum Højlund on form. Højlund on Iya form, kan? Haaland enggak. Iya kan? Dan oddsnya 1/100. Oke, ngomongin Højlund yang seru adalah ngomongin Højlund yang seru adalah gue sempat bahas juga minggu lalu dengan ada Zirkzee yang sangat lengkap sebagai striker di mana Højlund bakal main kan. Nah, hari ini gue mau ngajak kita rame-rame kita bahas bareng Karim sebenarnya starting 11 terbaik MU musim ini tuh kayak gimana? Oke, langsung aja kita mulai. Oke. Dari goalkeeper, the one the only, Bayindir. the on form, the one that saved the penalty. Andre, Mateus, Onana. Sama ada Matius? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Terus right back. Ya. Right back, Malaysia. the halal boy, the halal man. Hmm. He's gonna be one of the biggest thing. Insyaallah. Mazraoui. Insyaallah. Mazraoui. Mazraoui. Oke, left back. Left back. He is from Netherlands. Netherlands. Ngerti lagi ngomongin nggak coba? He is from Netherlands. He is gonna be back baby. Siapa? The one and only. Tyrell Malaysia. Oh, ngawur. Dalot Ayo Li, ajak ngomong Li. Malaysia. Malaysia sama Dalot pilih Malaysia. Malaysia. Ngawur nih orang. Berat. Terus center back, Sabar. Center back. duo center back. Dua center back. El Busser. Bucer. Busher. Iya. El Busher Busser. kantor polisi biasanya. Waduh. Busher, bukan. Busser. Busser. Oh iya iya. Bukan Buzzer. buzzer. Busser. Gak usah dipanjangin. Dipanjangin. Terus, Apa? Oh iya. ya dua center back. Kecil-kecil cabai rawit. Yang mau gagalin cederain. The one that already won the World Cup. The one that already won the Copa America. 2 times. 2 times. McAllister juga 2. Oke. He is the one and only Lisandro Martinez. Langsung aja kita panggil Lisandro Martinez. Ayo. Boleh silakan. Center back Dari kedua. Iya. Center back kedua. Yang dari Juventus. Yang dari Bayern Munich. Yang dari Ajax. The youngest captain ever in United Champions League. Apa? UEFA Champions League ya. 3. The one and Kok main? Terus? Wah, kelar-kelar. kalau gua ngebalus aja lu. Ya udah, dua center back cepetan. Gua langsung gini. Enggak kalau gua ngebales aja ntar dibilang gila karena disrespect banget gitu orangnya. Wow, gila. Delete. Iya. Terus depan. Udah gue cepet aja deh. Iya, nah. Maaf. Iya, Mainu Ugarte. Enggak serius. Iya, Mainu Ugarte, Bruno Fernandes. 3 Garnacho. Salah amat. Rashford. Garnacho. Tar, Amat, depan tiganya. Rashford. Zigzi. Zirkzee.
Loh, Holdian habis dipuji-puji gak masuk? Apa? Holdian habis dipuji-puji. Baru cedera, Pak. Baru sembuh cedera, sabar. Lo inget gak ada pojok debat juga yang dia nggak sengaja ngomong duluan Garnacho? Ini kedua kalinya. Oh iya. Jadi deep inside your heart, you know Garnacho starting over Rashford. Gua Better than Rashford. Gue udah ngelihat di mana menurut gue sampai sekarang Garnacho adalah super sub. Gue One setuju of deh. our best super sub. Di saat pemain-pemain lawan sudah pada capek, Garnacho adalah pemain yang harus kita masukin. Itu jelas. Ini setuju deh. Beberapa pertandingan terakhir Beberapa pertandingan MU ini. terakhir ya kan. Tapi yang kita harus pointing satu hal sih. Rashford babak Di banget. Arsenal udah membaik, di Liverpool udah jauh lebih baik, di Chelsea pun membaik adalah kedalaman squad khususnya penyerang. Dia nggak punya. Wow. Jelek banget. Zirkzee cedera, Højlund. Lah, Haaland kita tahu, cedera mulu dan kayak apa kita tahu. Zirkzee cedera, Højlund cedera juga, gua nggak tahu. Maksudnya right wing. Apa? Jelek kan coba. Right wing. Ayo. Antony. Amat ya lu udah Antony. Nah, kan? Ayo. Antony udah golin. Ayo. Modric udah golin belum? Udah, asis kemarin. Apa? Asis Udah kemarin. nggak? Oh, dikembalikan. Udah golin belum? Winger by default tugasnya apa? Membantu striker kan? Iya. Tapi Anthony Ronaldo. golin juga lawan Barnsley loh. Iya makanya. Loh, iya. Anthony Barnsley apa golin enggak apa-apa. Lawannya Itu udah tim. asis. Emang ini Modric lawan siapa? Oh, baru sadar. Anthony dan Mudryk golin Barcelona, Barrow Barnsley. Oh iya benar. Oke, lanjut dulu kita dari right wing ya. King Ray Right wing coba jelek kan? Right wing jelek dong. Rashford. Amat dong. Berarti kalau Amat kenapa-napa ganti Anthony. Oke, kiri. Rashford Rashford aja begitu terus. kalau nggak ini Garnacho jelek. Garnacho lumayan. Jujur, jelek apa bagus? Sama Garnacho. Kedalaman skuadnya MU. Jelek. Penyerang. Jelek. Sebenarnya jelek, tapi kalau mau yang dipaksakan ke winger bisa. Iya. Siapa? Enggak apa sih mau dibandingin? Mason mau Mount, dibandingin nggak? Bruno. Bandingin sama tim mana Bruno. sebut? Bandingin sama tim lu. Bandingin sama tim lu. Sama Liverpool. Bandingin sama tim lu. Gila. Luis Diaz cedera siapa yang main? Kasih tahu, Gakpo, kasih tahu. Gakpo. Ayo lagi, ayo. Jago itu Gakpo. Ayo lagi. Gakpo selalu Ayo, puja-puja. ayo lagi. 12 pertandingan. Ayo lagi. Belanda ya. Gakpo lo Pertandingan puja-puja tujuh- gitu. Di Liverpool apa jagonya Gakpo? Liverpool Eh. apa jagonya? Enggak dapat menit. Ya Allah, kita bahas 2 season lalu, Li. Kita bahas 2 season lalu. Bahas season ini. Season- Gakpo apa iya. bagusnya? Ya, Season season lalu ini. apa bagusnya? Season ini karena Season ada lalu. Luis Diaz. Ente mau ngejelek-jelekin tim mana? Berasa nih tim-tim kalian nih isinya tuh cadangannya prime Messi, prime Ronaldo. Iya emang bagus-bagus kok Bagus faktanya. dari mana? Arsenal kalau cedera siapa? Martinelli, Sterling. Wow, taap. Kalau kalian nggak tahu taap, ini artinya Iya. Lah, Sterling bagus dong. Sterling bagus. Gimana sih? Sterling bagus. Iya. Sterling bagus. Havertz siapa gantinya? Havertz. Apa jelas? Trossard. dia? Jesus. Bagus. Bagus. Di Legend. Bagus. Bagus. Centurion player. Nggak, 100 poin di IPL. Ada pemain bagus, ada pemain Sterling sama Jesus kan? bagus. Iya. 100 poin di Iya, di IPL. City. Ada pemain bagus, ada pemain bagus. Nah, itu. Kanan Saka sama siapa? Saka kalau cedera siapa yang main? Martinelli di kanan, kiri. Trossard. Oh iya berat nggak Trossard. Martinelli udah kiri, gua Ah, dari kasih Trossard. Saka sama Sterling. Oh, Kanan. Saka sama Ya udah, kanan. kiri siapa berarti? Martinelli Trossard. Bagus. Berat. Bagus. Trossard super sub. Bagus. Jujur ya. Jujur buat gua jauh lebih kualitas Arsenal. Enggak nih apa sih? Enggak Jujur, mau capek dah agendanya nih. Emang MU sampah itu gimana sih? Ya memang faktanya. Berarti hapus asan MU. Gua nggak ngomong back, Amin gua ya, nggak ngomong amin ya. gua nggak ngomong back, gua nggak ngomong midfield, gua ngomong penyerang. Bagus. Ayo dong, Mikir kan akhirnya kan? Iyalah. Kritikal apa sih? Gue capek banget. Gua kayak kita butuh Gue striker. udah bilang ke lo, Hatta nih semua nih orang nih gak ada yang sempurna. Di hidup ini gak ada yang sempurna. Kita mau nyari jeleknya semua orang ada. Hatta Muhammad Gandhi kita bisa cari. Muhammad Salah? Kan cuman tidak, kita kan tidak seperti itu. Iya. Iya Tapi ini dong. kan podcast bola yang sangat kritis. Iya. Kritis, gue nyoba kritis. Lah, Rim, gua dibilang Arsenal Jeleknya kita butuh sekarang striker adalah- aja terima lo, Rim. Lo karena ente gak beli, Mat. Gak Rim, gua gak bercanda loh ini. Iya, tapi Gua bener-bener ngulik. Menurut gua, kedalaman lo ya. ketinggalan. Sebagai tim gede lo Kedalaman ketinggalan. Gue akuin, miss paling berat di seasonnya adalah MU. Miss maksudnya? Miss chance. Iya. Oh bukan itu. 17 chance kita gak ini. Ya artinya apa? Kita nyerang. Translationnya apa? Kita nyerang. Selain nyerang. Gak klinikal. Ya udah. Last quality kan? Enggak Udah kualitas. dijawab sama data dia Itu sendiri. namanya Loh. qadar Allah. Hah? Kan. Dijawab kan? Last quality berarti kan? Kita kembali ke qadar Allah. Karim, Akuin lah. sadar. Ini orang udah gila-gila pelatih, gila-gila pemain. Oh, iya, Gila. berat. Oh ya enggak, emang gua harusnya cuma gila klubnya doang. Iya emang. Berjual semua pemain kita. Emang. Jual semua pelatih kita buka mixer. Mixer. Es krim. Es krim. Oh, nyebutnya mixer. Gue juga baru tahu. Bukan mix way. Ada culture swine. Enggak, gue Iya, jujur ya. nggak pernah Jujur enggak. mengkritik. Gue no banter. Menurut gue ketinggalan. Arsenal udah membaik. Liverpool apalagi dari dulu. Iya. Chelsea kita tahu bagus.
Ya udah. Dari mana? Let's talk. Dari Let's mana? talk. Ayo. Dari mana? Bertanya mereka aja dulu. Nicholas Ngobrol. Jackson. Oh, mereka bias. Ngobrol. Ayo. Tidak Lu lebih pilih Nicholas Ayo. Jackson apa Hoylund? Nicholas Jackson. Wih berat. Lu yang berat. Satu game Nicholas Jackson bagus, langsung mesayah lu. Nico Jackson adalah pencetak gol terbanyak dari awal musim lalu sampai hari ini di luar gol penalti. Ayo mau ngomong apa? Dia main berapa kali? Musim lalu full season. Hoylund tiap main golnya paling banyak. Oh. The Oh, best gini, ability gini. is Availability. selesai. Ngomong mainnya Hoylund cuma sangat dikit. bagus di Champions League musim lalu walaupun lu peringkat Udah 4, group stage, di 2 group gol, stage. 3 gol selesai. Iya. Habis. Tapi abis itu nggak kesian MU-nya nggak lolos, Nicholas jadi nggak bisa. Jackson. Ayo let's talk Chelsea. Nicholas baby. Nkunku. Iya, let's Oh, talk. Nkunku. Let's talk baby. Ya udah, gua kalah di situ doang. Let's talk. Quality wise Udahlah. Chelsea ahead of United. Apa lah. sih? Let's talk. Nggak, ini kenapa Ayo ada ngobrol, narasi ayo ngobrol. baru sih? Kemana? Narasi seakan-akan Karim, nih Nggak mau terima sih. di antara bingung. Big Four nih Karim, MU jujur. tim paling sampah, aneh banget tau gak sih? Nggak, Chelsea ini timnya siapa? Karim. Winger lo siapa? Karim. Papa aja bilang ya emang. Karim yang bilang sampah tuh lo sendiri. Kita nggak bilang MU sampah. Enggak, dibilang enggak di antara berempat. Gue bilang paling less, jelek dong. less quality. Tapi kita nggak Di antara berempat Iya, tim paling jelek. paling juga. kerdil. Oh, Oh, ngaco. secara kualitas. Ngaco. Bukan tim Bukan paling tim, kerdil. penyerangnya. Penyerang iya, Penyerangnya dibanding paling- berempat. Iya. Lo sakit. Iya. Lo sakit. Ya pertama yang paling bagus gue. Kedua Ya. salah. Nggak gini. Kalau lu consider Bruno sama Mount jadi wing, mungkin gue bisa berargumen lain. Gue bisa pilih. Pemain gue Tapi- versatile, nggak kayak lo. Lu ngomong versatile sama yang paling Nkunku, versatile. Cole Palmer. Versatile sama pemain yang tim yang paling versatile. Ya kedua setelah Tanya, City. left wing gue siapa? Kedua setelah Levelnya City. siapa? Jadon fucking Sancho. Ya Allah jelek. Udah gue bilang jelek tuh pemain jelek terus. Siapa? Pedro Neto. London Gua tahu. Boy. Pedro Neto taap. Nggak nonton IPL. Nggak nonton IPL. Nah, ini honestly ya. Nggak nonton IPL. Honestly, Brim, lu ngomongin defense, lu quality lah, lu punya. Ya, lu- benar, gue lu- setuju. lu- Nomor satu. Gue setuju. punya Chelsea nomor satu. defense lu wise. jangan lunjak jadi. Lo kok jangan ngelunjak? Kok jangan ngelunjak? Karim. Kasih apel, Baca tenang. mintanya. Baca tenang. Karim Mintanya apa butuh ya? ditenangin. Untuk mintanya. Baca diem dulu ya. Karim butuh tenang. Iya. Karim. Begini, ini adalah objektivitas ya. Iya. Kalau di sisi defense gue kalah sama MU. Wah, itu jelas. Bagusan MU. Tapi penyerang gue lebih bagus. Tuh lu nggak objektif. Berat nih. Dia merasa dia ini MU sempurna semuanya dari belakang sampai depan. Lu semua tau nggak? Kalau Narasi sempurna enggak peringkat Dia juga 11. dia midfieldnya dia kedalaman midfieldnya jelek parah. Iya. Nggak, lu Backnya nara- jelek parah. Narasi hari ini ada. Nggak, narasinya Bentar, adalah bentar, bentar, bentar. Apa tadi? Gini ya, sebentar. Gue ulang lagi ya. Gue ulang lagi. Siapa Gue ulang lagi biar nggak ribet Yang ya. kena gue sekarang. Nih ya, ini juga buat lu ya. Semua tim pasti punya kekurangan. Iya. Oke. Kebetulan di Chelsea keunggulannya khusus kedalaman squad ya. Spesifik ya. Kedalaman squad dan kualitas kedalaman. Ah, Di Chelsea yang unggul di forward. Iya. ah, Midfield sama backnya. Iya. Oke. ah, Liverpool kayak Chelsea. Unggul kedalaman dan kualitas di forward. ah. Lo ngomongin kedalaman midfield lo? Maksudnya Curtis keseluruhan Jones. pemain. Iya, kedalamannya. Oke. Curtis Jones Oh siapa? iya, iya. Di luar starternya jelek. Yes. Oke. Arsenal mungkin di Di Bandung, Surabaya. Bentar dong. Bolehlah naik Gini, dengan bentar percuma. Gini, di forward sama midfield tapi spesifik forward posisi Odegaard. Ya, oke. Sorry, Ada kan? midfield posisi Odegaard, forward posisinya lagi striker. dipotong. Ada kan? Potong. Ada kan? Ada. MU kebetulan kekurangannya di posisi forward. Apa beratnya Berapa menerima gol? Berapa fakta sepak bola? Iya. Dia dipegang Ten Hag berapa gol? Terima apaan sih? Enggak, tadi data dia yang ngomong. Iya, oke. Lo ngomong data apa tadi? Di saat kita miss berarti apa? Bola Less kita ke depan quality terus. of the Bola kita player. terus. Enggak. Bolanya Dia ke depan pegang terus. Ten Gak Hag. Ke klinis. depan itu tandanya defense lo dan midfield lo bisa ngalirin ke depan. Ah. Tandanya midfield dan defense lo sama Bola di quality. box siapa yang bagus? Bola di box lu bagus. Lu bahkan bola lu enggak ke depan-depan, bola lu yang nyerang apa? Martinelli. tapi kan Martinelli gua capek juga. Enggak lu siapa? Ya, gua- Lu siapa? Iya lu bagus ya. Iya. Gua lagi enggak bisa Gua nyerang dia. critical. Langsung situ. Lu Apa? Lu nggak ngeliat lu Crystal Palace nggak nonton tim lo sendiri pas nonton Crystal Palace? Loh, tim Pokoknya itu ada bola ups and bismillah downs-nya. semua. Bola bismillah semua. Ya, lo Bola nonton bismillah, coba bola tuh bismillah. Barcelona 2009 ada match jelek Iya. pasti ada. Oh, bandingannya sekarang Barcelona 2009. bukan sebagai Ya, konteks. Semua tim itu pasti ada bad day. Iya, gue tahu semua tim ada Gitu. bad day. Sekalinya nih MU lagi ada bad day, seri. Ini langsung dikira. Enggak, bukan cuma oleh satu tim sampah nih. pertandingan. Forwardnya jelek. Sering. Astaga. Ya, sering kan, Rim? Amat Diallo yang belum pernah main satu full musim full di backup sama Anthony. Selesai.
Rashford yang nggak balik dari era ini di backup sama Garnacho di Oke, menit Garnacho awal. oke. Ya, I like Garnacho. Zirkzee bagus, Højlund cedera mulu, nggak perform. Zirkzee malah yang Selesai, menghancurkan udah sembuh, kemenangan emang MU. cacat. Cacat dari mana sih kalau dibandingin sama lo bertiga coba? Berarti Sorry ya. Gelandang penyerang kita menang, sorry. Kalau misalnya squad depth lu hancur tapi. Squad depth lu hancur. Udah lah, le. Nunes cedera siapa? udah. Jota. Squad depth Nunes maksudnya- Nunes cedera Jota apa? Jota cedera Nunes. Bagus tuh dua-duanya. Bagus. sama Jota. Iya. Ngawur. Kencing lu ya. Gila ini pemain. Lu gak lihat gol placing-nya Nunes kemarin? Sekali. Oh, kok sekali? Rashford golin dari luar apa? Sekarang lo pada Udah gini. nggak begini. Udah nggak begini. Gini. Udah nggak begini nih. Gini. Tenang. Udah nggak begini. Tenang. Pedro Neto berapa Tenang, game tenang, mainnya tenang, jelek? tenang. Pedro Neto main berapa game jelek Nah, langsung itu mikir itu pemain bagus. poinnya. ada tsunami. Nah, kan baru ngomong sini. Tenang. Lo kan Itu fetish tsunami kan? Tenang. Itu kekurangan yang bisa di-solve ntar di transfer window. Tenang aja. Gak usah marah-marah. Tenang aja, gak usah marah-marah. Itu Gak usah marah-marah. Tenang. Le, itu poinnya dia bilang Pedro Neto ngilang 3 kali kemana? Sancho gantiin Pedro Neto perform assist. Sancho perform. Allah. Sancho 1 assist loh Lo kemarin. nonton match-nya dong sekali-sekali. 2 assist sorry. Sekali-sekali nonton match dong, please. Sekali-sekali nonton match beneran Lu dong. nonton match-nya enggak? Enggak, lu nonton Kita match-nya mah nggak? nonton. Lawan Bournemouth oke. Lawan Bournemouth itu udah clear. Sancho perform di situ. Iya. Sisanya Li. Udah 2 assist. Baru match 2 kali. Sisanya apa? Match itu bagus. Baru main 2 Kan kali. dia ikutnya assist. Akhirnya dia main 90 menit. Bagus. 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 Sekarang gua nggak percaya Ali nggak nonton bola. Lu nggak nonton bola. Gua nonton Lu bola. MU Lu doang. nonton enggak? Lu Nonton. bener. Lu nonton. Bilang lu nonton. Nonton di rumah dia. Lu nonton Gua bilang. nonton di rumah. Oh, berat orang. Ya udah, selesai ya. Lawan Jadi ntar Crystal nggak, udah Palace gini. ya Lu juga, nanti di nyerang-nyerang. saran gue Liverpool di winter beli belanja midfielder Iya. untuk kedalaman squad. Arsenal juga gantinya Odegaard, pemain yang kreatif. MU nggak usah, udah bagus soalnya. Chelsea enggak, kita Iya, self critical iya, aja kan. self-critical aja. Ya kayak Chelsea gue mau Iya. beli back yang punya bukan Power. experience. Iya, benar. Umur mungkin atau Benar. bisa jadi mentor di belakang Ya atau lu ya sih. beli Zubimendi. Lu nggak usah. Nggak usah. Udah perfect. Iya. Nggak usah. Perfect. Iya. Udah. Perfect. Gua Perfect peringkat 11. Ya, kita Gue mau terus. beli Gyökeres. Lo beli midfield. Nggak, mimpi. Gyökeres Ya. nggak mau ke tim kecil. Udah, lu nggak- Mimpi. lu nggak mau beli kan? Mimpi. Gyökeres ke tim kecil. Mimpi. Lu nggak mau beli kan? Mimpi. Lo nggak mau beli. Gyökeres nggak mungkin mau. Nggak mungkin mau Gyökeres. Ada. Ke tim yang setidaknya tuh bisa ngangkat trofi. Ya itu berat kalau Udah, misalnya kita Gyökeres nggak bertiga mungkin kan mau. kayak Furu di rumah Nggak mungkin aja. mau. Hatta Gyökeres Ahsan ke Juventus. Udah. MU Juventus angkat piala juga. MU Spurs pasti menang MU kan? Ya. Udah nggak usah dibahas ya. Gue nggak nyerang Rim. Gue cuma menguak satu kekurangan di tim lo. Lo punya kekurangan. Lo punya kekurangan di posisi forward secara kedalaman dan kualitas. Masa salah? Iya dong. Di back bagus. Gelandang ya let's talk gelandang. Cuma kalau forward menurut gue less quality, lack of quality yang dibuktikan dengan MU tim dengan XG tertinggi. Iya. Tapi tidak klinis. Kan terbukti dong. Udah lu nggak usah beli siapa-siapa, nggak usah ganti, udah pakai itu pemain Terus. sampai 2045 sampai Indonesia Mas, oke? Mik Ini dimulai. udah. Chelsea Brighton baby. Ayo kita ke situ baby. Ayo kita ke game situ baby. Di Stamford Bridge melawan the unbeaten Fabian Hurzel. And will be unbeaten again. Kenapa unbeaten? Anda lihat. Karim. Oleh. Gini, Brighton ini udah makan duit Chelsea banyak. Orang kalau udah sering dikasih duit, ada mental block. Ada ngerasa Low block nggak apa mid enak. block? Ada ngerasa nggak enak Karim. Terbukti Karim, musim lalu Brighton dibantai-bantai Karim sama Chelsea Karim. Dengan pelatihnya Pochettino Karim. sekarang. Sekarang lebih bagus ya Pochettino. Mister Signore Kalau Enzo misalnya gua Maresca. Di saat di MU dibilang Mesayah gua adalah Ugarte. Dibilang, tapi di saat di Chelsea Mesayahnya adalah pelatihnya. Pelatihnya tiap datang Gue bilang nggak pernah Mesayah. ngomong Mesayah gue pelatih gue. Lo Pelatih gue pelatih project. Pelatih gue pelatih muda tidak berpengalaman. Nah, Tapi lo bilang lebih bagus dibanding Pochettino. Jelas. Dia kerja sebulan lebih bagus pada ETH 3 tahun. Oh, jadi kayak TH lagi. clear dong. Clear. Nggak, kenapa tiba-tiba? Yang nonton bola bisa lihat, oh Chelsea kok bisa beda banget ya. Struktur bermainnya, filosofinya dalam Saat menetapkan melawan starting tim kecil, 11. iya. Enggak. Di saat melawan tim Enggak. kecil, Di iya. IPL kita udah back to back winning 3 away games. Lawan siapa aja?
lawan Wolf bantai 6-2. Jelek. Wolfnya belum jelek. Yang bikin Wolf jelek tuh Chelsea. Wolf tim jelek sekarang peringkat 20. Iya, yang bikin Wolf begitu kena mental tuh Chelsea. Masa sih karena satu game dia langsung kena mental Nah, sekarang iyalah, peringkat dibantai. 20. Away di Wolf Away menang 6-2, away di Bournemouth menang 1-0, Bournemouth away juga di London Stadium 3-0. Mau ngomong apa? Lupa. Lu 3 tahun ngapain? Iya. Ya, gue cuma kerja sebulan. Selesai. Ayo, skak. Iya, dan selesai kan? Ngaco, sebulannya dibandingin sama 3 tahun Ten Hag. Iya. Apa yang Enzo lu lihat dari Maresca permainan apa, Ten Hag? Le? Apa lu lihat? Apa yang lu lihat dari Enzo Maresca? Le? Banyak. Kelihatan nggak dia di saat lawan tim yang sedikit ada threatnya mainnya jelek selalu. Sedikit apa? Ada threatnya pasti mainnya jelek. Contoh Crystal besok Brighton. Palace. Enggak, besok contoh Brighton. Oh jelek mainnya pasti. Gue yakin 2 juta % jelek. Oh iya. Siapa yang jelek? Jadi prediksi lu apa? Chelsea. Brighton menang. Berapa? Prediksi gue menang 2-0, 3-0 ya. Digantengnya siapa tuh? Di Chelsea. Oh iya. Makanya 2-0. tolonglah teman lu satu. 2-0, 3-0 gue. Hatrednya sama Chelsea segitunya. Gue yakin. Gini loh. Lu tahu Crab Society enggak? Pernah dengar enggak? Teori Crab Society. Apa tuh? Society-nya kepiting. Jadi kehidupan kepiting. Iya. Mister- Kepiting. Mister- Jadi kepiting Mister itu Crab. kan biasa ditaruh di ember kan kalau di tempat pasar gitu kan. Dan lu lihat perhatiin, setiap kepiting itu mau keluar dari ember, temannya pasti narik. Ngerti enggak? Oh. Chelsea dan MU ada di ember kehancuran. Oh, itu alasan. Ngerti gak sih? SpongeBob. Sekarang Chelsea posisi mau keluar. Ditarik-tarik sama dia. Oh, itu alasan. Dia nggak rela. Itu alasan Mr. Crab ngebunuhin kepiting-kepiting di Iya. Bikini Bottom. Iya, itu Crab Society. Krabby Patty. Iya. Itu Crab Society. Oh. Dan dia adalah salah satu kepiting teori sekarang. Dia nih. kepiting sepak bola. Dia. Lu nggak seneng ada tim bangkit. Lu nggak seneng ada tim besar balik ke tempat aslinya. Nah, lo inget gak? Kita pernah ngobrolin hal ini. Apa? Di saat Chelsea lawan Wolf, gue bilang gue give your props. Apa? Apa namanya? I take my head off lah. Oke. Gue bilang gitu. Cuman setelah gue telah, oh ternyata lawan tim kecil doang bisa Iya. begini. Iya. Ini kayak mental Arsenal nih menurut gue nih. Rim, lu mau tau gak di otak gua sekarang? Apa ya? Gua mau nyerang Chelsea. Lu ngomong gitu nggak jadi gua. Ayo udah kasih take. Nggak. Take. Tapi lu take juga- yang bener dong. Tapi lu juga berlebihan lah. Apa berlebihan Banget. gua? Berlebihan. Enzo Maresca Ada nih statement. dikira I know nggak? Ya udah gini. Iya, lu- Statement lu- yang lu- mana yang Alibaba. gak berlebihan? Begini, Ayo. Statement yang mana? Gua tahu starter Chelsea bagus, keren. Maksudnya Iya. bagus Iya, lah. menang Iya. terus terbukti. Menang terus. Ya lu kalau compare sama last Iya. season, Menang terus. Iya. Menang terus. Steady start, nggak shaky. Iya. Belum pernah kalah kalah. sama City, Peles Oh, iya. sama. Kalah sama City, City, ya. seri sama Crystal Palace. Ya udah fine. Abis season ini menang. kalah lagi sama Brighton. Nah, kayak itu kan enggak maksud gua. Coba Oke. bagian statement gue yang mana yang seakan-akan gue jumawa atau berlebihan? Berlebihan. Enggak, menurut gua lu berlebihan seakan-akan kalau Enzo ini bisa ngalahin semua tim. Oh enggak. Nggak Gue ada ngomong omongan. in konteks sama Erik Ten Hag. Kalau Erik Ten In Hag, konteks dengan Erik Ten Hag. Dari awalnya aja udah gua salah kok. ngebelain. Klub yang ada di ember gue yang dulu. Gua Nah pakai itu dia. gas lawyer gua dulu. Nah, Gua belain Ten Hag sekarang. ya coba. Oke. Itu rate ratingnya tolong yang bener di atas. Cuman kalau nggak Oh, ini, iya, iya. iya. Saya dari tadi. kok kebuka benteng tapi di banget atas ngeliatnya ya? saya. Iya makanya. Ayo coba. Gimana? Belain Ten Hag apa, Rim? Oh berat nih. Apa? Mau belain apa? Gue nggak ngerasa Chelsea adalah tim yang dewasa. Chelsea yang lagi bagus bisa hancur Gini, kapan oke, aja. gua nemu. Oke, mungkin untuk startingnya Maresca lebih ngeracik tim lebih bagus dibanding Ten Hag. Tapi ini baru 5 match pertama. Betul. Bisa jadi Chelsea Betul. collapse-nya di Abis pertengahan season, Betul. di akhir season. Betul. Ini yang kita tahu adalah Betul. MU menang Carabao Cup dan masuk top 4. Betul. Oh, top 3, sorry. Top Betul. 3 Di saat musim pertama. musim pertama Musim Erik Ten Hag. pertama. dia tahu itu 21 itu 22 23 kan? Iya. Iya. Bener kan? Saat- Di saat Chelsea lagi hancur parah. Sebentar. Ada konteks di setiap momentum musim liga itu ada konteks. Contoh, Chelsea 2017 juara karena Klopp dan Pep Guardiola baru masuk City lagi rebuild. Oke. Ada momentum di situ. Oke. Oke. Berarti hoki. Bukan hoki. Chelsea somehow dengan momentumnya bisa take the momentum. Tapi kita harus juga bisa respect take the momentum itu. Ya, oke. Nangkap nggak? Nangkap. Oke, Arsenal bisa peringkat 2 nih. Berapa tahun nih? Take the momentum nggak kita hancur? Rim, inget Rim. Jujur. Stay in Ayo, karakter. nggak jujur. Stay in karakter. Jujur. Saya bingung. Stay in Anda barusan character. bilang ngapain ngebela Ten Hag bingung juga. Siapa sih mengebela?
Jujur, lu tanya ke dalam hati lu. Stay in karakter. Kalau Berat nih in karakter. Arsenal nih bahas berat. Stay in Enggak, gue jujur. karakter. Arsenal berat. sebentar baca. Tanya ke dalam hati lu. Kalau MU balik ke tempat aslinya, Chelsea balik ke tempat aslinya, mungkin gak dia begini? Oh enggak mungkin. Ya udah, itu enggak. momentum. Nah, kalau kita ngomongin fair-fairan iya dong. Itu momentum. gini. Itu momentum. Tempat aslinya MU kan Ferguson. Kalau gitu gue bisa balik tempat aslinya Arsenal ya. Wenger. Invincible. Iya. Enggak. Ntar dulu. Gini. Lo narik ke salah satu. tim-tim Lo narik di bawah Liverpool Enggak, ini enggak. seru Ya, juga Liverpool gitu. lagi prime. Inilah Hah? makanya kita jangan membandingkan era. Udah jangan zaman sekarang aja. Lu Ngapain juga jangan bandingin lu Jumawa Gua berarti. nggak Jumawa. Ya iya dong. Jadi lu bisa contender menang. karena nggak ada hubungannya sama Chelsea MU yang hancur. Jelas ada hubungannya. Berarti kalau gitu lu bisa bilang Ya. MU menang 13 trofi. Ini nih gua nggak lagi ngatain ya. Gue cuman lagi narasi ini karena saat itu pas lagi sama Arsenal, Liverpool sama Chelsea-nya belum ada. Chelsea-nya masih di peringkat berapa? Liverpool-nya masih ini. Pas Liverpool nggak ini, ada. Zaman Bener. rivalitas Fergie Wenger. Iya, Liverpool ya sama kan? Chelsea nggak ada. Liverpool Chelsea berarti dengan logika dia, Oh enggak ngatain. Ngerti Gua nggak jadi sih? santai. Iya, lanjut. dengan logika dia, berarti MU menangnya sedikit lebih beruntung karena nggak ada Take the Liverpool. momentum, nggak ada beruntung. Itu masih dipegang Benitez kan Liverpool? Iya. Take the Nggak ada. momentum. Bukan nggak ada, maksud gue di Liga, bukan Champions League. Iya. Enggak, gue lagi ngikutin logika dia. Dia kan bilang Arsenal peringkat 2 gara-gara. Oh, ini dipancing. Dari tadi Gue gua nggak diam. mancing Berat. Ali. Dengerin dulu Ali. Gue nggak mancing. Gue nggak mancing. Jadi balik ke lu. topik Chelsea, ada apa? Apa argumen lu tadi? Enggak, menurut gua Huzler adalah pelatih yang tahu di mana titik lemahnya Chelsea, di mana titik lemahnya Chelsea banyak. Iya, betul. Yang menurut gua bakal jauh di-capitalize. Arsenal udah ngerasain walaupun Udah. dengan Ya udah ngerasain. Even MU. babak pertama pun kesulitan. MU udah ngerasain. Ya. Dan menurut gua ya it's easy to say kalau misalnya Brighton will win the game. Gini, Gua ngelihat gini, gua ngelihat Chelsea melawan Crystal Palace. Gua melihat Chelsea melawan City. Gua nggak melihat Tolong lawan City dicoret. Kita berempat lawan City bakal susah. Udahlah. Melihat. Nggak usah jadi Manchester contoh. berapa-berapaan, Nggak usah jadi contoh City. Udahlah. Biar dibantai sama City. Serius. Udahlah. Kita Apalagi lihat Chelsea lawan City. Udahlah. Chelsea lawan Crystal Palace. Menurut gue satu doang trade-nya dia. Di mana lawan siapa sih? Wolf tim jelek. Sekarang peringkat 20. West Ham pelatihnya nggak jelas. Iya kan? Susah banget menangnya. Menang lawan Crystal Palace juga dia karena hoki. Siapa lagi sih lawannya? Udah. Saya menang. Bournemouth. Iya. Bournemouth Karena genius individualnya Sancho. Dan Sevilla Nkunku. Sanchez. dan Iya. Robert Sanchez lagi ke. Iya. Individual quality lah. Iya. Iya. Setuju gue. Iya, dan gue nggak ngelihat. Gue respon boleh? Sabar dong. Oh, belum. Iya. Dan gue ngelihat Enzo Maresca, oke, dia orangnya versatile, bisa ini. Karena apa? Dia masih belum ada pakem. Gue sebagai pelatih mau kayak gimana? Masih terlalu mencoba-coba. Yang dimana melawan Ya lu 3 tim tahun seperti- pakem ngapain? Apa? Best transitional team in the world udah pakem kan? Ngapain? Apa gini? Yang mau kita Iya, bahas? maksudnya- Ngapainnya apa? maksudnya nih? Ngapain banyak MU nih? ini punya Apakah dia bikin charity? bukan. Kita nggak MU tahu kan nih. punya kepakeman. Betul. Ya, apa yang lu dapatkan dari kepakeman itu? Banyak. Apa? Ini didapatkan Season pertama kita masuk Champions League. Nah, terus? menang FA dan Carabao. Menang FA Iya, dan Carabao. itu 22-23 itu musim terburuk Chelsea. Dan ntar lu, Kenapa gua lupa. bandingin Chelsea-nya yang buruk? Iya, Spursnya Conte lagi hancur parah. Ya kan? Banyak dinamika Tapi di lu musim kalau itu. gitu lu bisa bilang juga Newcastle lagi naik, Aston Villa-nya Iya, lagi naik. betul. Lu nggak bisa kayak gitu Betul. loh. Iya, Newcastle lagi Siapa? naik. Aston Villa Unai Emery kok kasih siapa? Kapan? Ini 22-23. 2-2-3 Itu Newcastle. masih Steven Gerrard. Itu Newcastle berarti. Iya, Newcastle naik. Newcastle naik. Iya. Iya. Jadi replacing Chelsea. Liverpool Newcastle. klubnya lagi jago. Iya benar. Enggak gini. Ini kan Dan gua Gua potong videonya yang tadi. Enggak. Nah gini, kita balik ke Brighton Iya. ya. Itu argumen yang benar. Gue bukan mau kabur dari argumen, tapi argumennya bahwa ETH mampu membawa MU ke di season 1 ke peringkat ketiga Iya. adalah achievement. I take that. Oke. Kita balik ke Brighton. Oke. Menurut gua apa yang dibilang dari honeymoon phase adalah sebagian artinya begini. Dimana ada surprise element daripada pelatih itu. Nangkep Pak? Huzler nggak pernah main di IPL bawa Brighton, main di IPL ngagetin banyak tim. Iya. Lu jadi korban, betul? Ya, betul. Nah ini tapi ke match keberapa? Ini match ke-6 di mana data sudah kumpul lebih banyak. Banyak cara untuk menghadang Huzler karena datanya sudah kekumpul. Both ways. both Both ways, ways. betul. Both ways. Tapi kita punya kedalaman squad. Yang mana di situ Sama. Brighton Pertama, untuk levelnya dia yang dalam squad. Oh, Pedro. ya kalau Minta. kedalaman squad berarti setiap squad yang isinya 25 punya kedalaman squad. Lo enggak, Lo enggak dong, squad iya. isinya 25.
Lo bener dong, lo bilang Chelsea punya kedalaman squad, Brighton juga punya kedalaman squad. Quality of the Quality. Evan Ferguson aja belum ditaruh starting. Hey, Evan Ferguson Evan Ferguson quality lah. Quality. iya depan. Hampir di bid Chelsea 100 juta. Future, prospect, bukan quality. Nih. Gatel. Hmm? Oke. Untuk depan, lu nggak ada Joao Pedro, ada Welbeck. Yang kalau kita ngomongin points di FPL aja banyak. Baby. Kanan ada Minte, ada Adingra. Itu. Adingra golin lawan MU. Oke, dua posisi Asis, dua posisi itu oke, terus ada Mitoma, ada satu lagi gue lupa namanya siapa, tapi ada satu siapa? lagi. Bonanote. Udahlah, forget Bona- about it. Bukan. Jago Bonanote. Ada yang masuk, Maya. ada yang masuk juga lawan Udahlah, MU, siapa sih namanya? forget about it, bro. Ada juga Malu, bro. Yang masuk lawan MU. Malu. Selain Adingra, Enciso. bukan. Siapa sih namanya? Udah, masa kedalaman Brighton Bukan. udah mau ke corner squad. Udah. Cukup. Izin cek. Izin cek. Cukupi ini sudah. Izin ya lihat HP. Bentar bisa Ya dicek. bukan. Izin cek. Bisa dicek. Masa squad yang isi 25 orang arti punya kedalaman squad gimana sih? Ya gimana? Lu mentang-mentang 52 begini. Bukan, narasi kedalaman squad ini arahnya ke quality bukan ke quantity. Gua quality. Izin. Gua bahas Iya. quality. Brighton. Dan lu ngomong argumen lu sendiri apa tadi? Ada Enzo masalah Maresca ganteng. nggak punya apa? Apa gua enggak tahu. Enzo Maresca nggak punya pakem bermain karena selalu ganti-ganti tergantung musuhnya. Enggak. Artinya apa? Untuk dibaca pattern of playing-nya lebih susah. Enggak, dia di saat lawan tim ada. jago patternnya enggak jelas. Ada namanya router. Iya, Jorginho Rutter. Ya. Oke, itu dia Wi-Fi. gelandang serang. dia mainnya tuker-tukeran sama Joao Pedro. Enggak. Jadi maksud gua adalah Brighton ini tim yang cukup produktif. Lu nggak bilang Brighton jelek, Gue juga nggak bilang Chelsea jelek. tapi Brighton. Kadio. Ya. Kadioglu. Ya, itu kan- Kadioglu oke, enggak ada oke, oke, Estupinan. Iya. Oke. Ini timnya punya quality untuk ngehukum lo. Ini dua manajer baru yang kita setuju mungkin secara quality Brighton di bawahnya Chelsea. Tapi secara Nah, gameplay- normal dikit kayak ngobrol. sabar belum selesai. Sabar, belum selesai. Tapi Itu. secara gameplay, Saya juga maunya dipuja, secara nggak bisa. secara gameplay bukan secara gameplay, Iya. gue lebih entertaining lihat. Oh iya, Brighton. masalah entertain bukan urusan Chelsea, Iya. urusan Arsenal. Dan Urusan piala, urusan Chelsea. bukan. Oh, itu enggak juga. Dan ini seperti Dan- omongan tapi kalau Chelsea, gue bilang Chelsea nggak entertaining juga enggak. Chelsea sangat produktif karena depannya itu bisa apa? Ini ente ngatain ini Chance. kapan Anda nungguin nih? Anda nungguin. Enggak, ini seperti Ini- kata dan Bang gue nggak Ole. boleh. Ini kayaknya fase pengkeroyokan oleh atas. Jadi oleh atasnya nggak boleh Kata ngomong. Bang Ole waktu Digebukin itu, aja terus. Gantian. Gebukin aja terus. Karena dong. Anda sering nge-framing saya. Gebukin ini aja saya terus. akan Oke. Seperti nge-framing kata Anda. Bang Ole waktu itu kalau main di kandang sendiri kesusahan. lawan Kesusahan. Chelsea. Nah, karena Iya. dikit-dikit salah ngoper dikit Conor Gallagher. Nah, itu. Ya kan gue belum ngomong nih. Apa? Dari masuk ke Chelsea Brighton emang udah ngomong. Ya Anda udah menyerang. Enggak, Anda gimana nggak ngomong? Kata-kata yang pertama kalau dari Anda 1 bulan Maresca lebih bagus dibanding 3 tahunnya Ten Hag. Dan itu fakta. Ya saya Wallahi ente ngomong itu fakta Dan li. itu fakta. Wallahi ente ngomong Dan itu sekarang fakta. kan. Enggak. Wallah bilang wallah itu fakta. Sekarang kan Wallahi bilang Dari- 1 bulannya Enzo Maresca lebih bagus dibanding 3 tahunnya Ten Hag. Oh, ente penyakit. enggak, karena Enggak. gini. Gimana Ten Hag sih? 3 bulan. Tar dulu. Itu kan pendapat masa sumpah. Aneh juga. Enggak. Sumpah Gini itu loh, bersumpah atas sesuatu bukan Wallahi berpendapat. itu pendapat lu itu beneran. Gini loh, kan 3 bulannya Ten Hag. 3 tahun. 3 tahunnya Ten Hag. Ini kan Maresca baru 1 bulan. 1 Kalau bulan. kita kalkulasiin dari 1 bulannya Maresca lebih bagus daripada 3 tahunnya Ten Hag, itu benar karena Maresca baru 1 bulan. 3 tahun Ten Hag, trofi Carabao Cup dan FA dan masuk top Bukan 4. piala, segi permainan. Ya, progres. Progresnya. Enggak gini. Gua setuju kalau Enzo Maresca ujung-ujungnya akan bermain yang entertaining dan quality, setuju. Tapi Enggak. sekarang mereka belum nunjukin pakemnya. Enggak, ini mungkin Belum. salah paham lah mereka itu. Ini durasinya. Ten Hag 3 tahun, Maresca 1 Emang orang bulan. kalau lebih tenang, mikir lebih enak. Li. Iya. Nah, beda. Para dunu baila, para si proposal. Udah dong, gue nggak boleh ngomong. Ini apa sih sengaja ini gue digebukin nggak boleh ngomong loh. Enggak, ini salah paham. Ini salah paham. Enggak. Coba masukin ke otak gua di mana lu bisa bilang 1 bulannya Maresca lebih bagus dibanding 3 tahunnya Ten Hag. 1 bulannya Maresca ini baru 1 bulan, Rim. Iya, Dengan segi so permainan. far. Bahasa Inggrisnya so far. Iya, so far ini baru 1 bulan. Ya, kita Iya nggak kan? tahu ke depannya ya. Nggak tahu ke depannya. Iya, kita nggak tahu ke depan. Bisa Satu- hancur, bisa bagus, kita nggak tahu. Paham nggak maksudnya? Wallahi nggak ngerti. Wallahi nggak paham. Enggak kan Ten Hag udah 3 tahun. Ya, Maresca 1 bulan. Eh. Bentar ini lagi bahas Oke, Chelsea. oke. Dia. Ini 1 bulannya Ten Hag, 1 bulannya Maresca lebih bagus daripada 3 tahunnya siapa tadi Ten Hag.
Iya. Iya kan? Ini kan kalkulasinya berbeda, bukan 3 tahun Mahrezka dengan 3 Emang tahun by Ten Hag. default gak apple to apple, Nggak apple tapi to it's just a apple. statement. Iya. Gak dibahas. Kalau itu gak apple to apple, kenapa lu bandingin? Kenapa Gak, biar dimulai? cepet aja, gue gak boleh ngomong dari tadi. Eh, Oke, boleh ngomong. Nggak ya, pokoknya menurut Oke, statement kedua gue ya. Tunggu, siap-siap. Ah. MU udah ngelawan Brighton, Arsenal ngelawan Brighton, sekarang Chelsea ngelawan Brighton. Dari ketiga tim ini, yang punya chance ngalahin Brighton lebih gede adalah Chelsea. Karena kita udah main. Karena kita udah main, benar. Saya setuju. Bener gak? Saya setuju. Kalau nggak ada mau seperti itu, saya setuju. Oh, Bener gak? berat. Bener dong? Allah. Hah? Bener dong? Benar. Saya setuju. Pertama kali saya setuju ini. Iya. Kan dia bilang, gue udah ketemu Brighton, dia udah ketemu Brighton. Iya. Jadi chance paling besar ngalahin Brighton? dia. Chelsea. Oh, boleh kayak begini. Udah ketemu Brighton. Apa? MU udah ketemu Brighton. Udah kalah li. Kalah, Tahun 2-1. Arsenal seri sama ya? Iya. Musim lalu. Season ini. Yang Joao Pedro Jok jersey offside. Iya. Udah. Jadi gue boleh ngomong Chelsea apa gak boleh ngomong Chelsea? Kesian nih. Liverpool sumpah. MU Ini Brighton yang nonton ada apa? fans Chelsea beneran kesian sumpah. Gak dapat ilmu. Gue juga kesian sama fans Chelsea. Kesian gua. Gue kesian banget sama fans Chelsea Lo kayak kesian. begini. Lo ke media mana nih di Indonesia kagak ada yang ngomongin? Sumpah. Nggak, gue kesian fans Chelsea sedelusional ini gue kasian. Apa bagian mana? Kasian, Karim? bilang Bagian mana, Karim? sebulannya Mahrezka 3 tahunnya Ten Hag nih. Loh, kan so far so good. Tapi setelah 3 tahun lebih hancur ETH mana kita tahu. Mungkin Desember dipecat. Lah, iya kan? 1/1000, paham gak Rim? Siapa yang bisa predict future? ini pojok debat terpecah. Ini gua Iya bener kan? performan mas ini bukan itu pecah. 1/1000. Apa? Apa? Ini kalau hitungan kalkulasinya 1 bulan 1000-nya itu 3 tahunnya Ten Hag. Bisa tai gue ngomong apaan. Allah gue bingung anjing dari tadi dia bilang, 1 bulannya Mahrezka lebih bagus daripada Ten Hag. Gue minta jelasin. Karena ini 1 bulan. Apa emang gue enggak paham sampai sekarang gue enggak paham. 1 bulan dan 1 bulan. Apa ya? Gue capek begini. Oke, kita ngomong aja ya. Udah capek yang Brighton. Apa, posisi Enzo kita- Maresca ngomong soal Mudryk. Iya. Ya. Gue kutip pakai bahasa Inggris. I don't think it's a lack of confidence. Cakep. Misha is Misha. Misha tuh Mudryk. You have to accept the way he is. Hopefully he can get minutes and do better. Dengan pernyataan ini, apa yang dimaksud oleh Maresca? A. Apakah Mudryk pemain yang hebat namun masih terganggu mental? B. B. Atau memang Mudryk pemain mediocre atau buruk seperti yang kita tahu? C. Nggak ada. Oh enggak ada. Tulis, B. tulis B. di kolom komen. Iya. Tulis di kolom komen. menurut lo A apa B? B. 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 Menurut gua Mudryk ini pemain selayaknya seperti Anthony ya. Dia itu kayak nggak ada perkembangan di tim, ya kayak ya kalau Nunes masih bisa sih sebenarnya. Kalau Mudryk itu sudah dari performanya dia. Gue punya penyerang bagus-bagus, ngapain gue ngomongin Mudryk ya? Nah, itu dia makanya. Gue jadi error malu pada nih. Itu Ngapain dia. gue ngomongin Mudryk? Ya kan, Gue ini punya perlu Jadon dibahas sebenarnya. Sancho, gue punya Kalau itu Christo nggak bisa- Engkungku, Nggak perlu dibahas, itu lebih punya baik dari Cole semua penyerang yang bisa Palmer, Joao Arsenal. Felix, Nico Jackson, Pedro Jangan Neto, kepancing stain karakter. Noni Madueke. Stain karakter. Madueke sama siapa kanannya MU? Ayo. Ada terakhir ya. Ini udah kelamaan ya pojok debat ya. Terakhir aja nih, tutup aja udah. Kita nggak tahu Chelsea lawan Huddersfield gimana. Mudah-mudahan menang. Tapi di kandang biasanya Chelsea apes. Iya. Setelah histori Chelsea. Tapi kalau gue boleh vote di luar Cole Palmer siapa pemain terbaik Chelsea? Ayo, let's Di go. luar Cole Palmer, Enzo Fernandez. Nicholas Jackson. Sancho. Kenapa? Gue Mainnya asik. keren. Gue mau nonton dari awal. Gue Gua asik nonton nih, pertandingan Chelsea dari awal. Gue asik Lawan- begini nih. Lawan Unpopular. Gue suka yang unpopular. Enggak, yang lu tonton dari Gini. awal enggak. Yang lu tonton dari awal lawan siapa? Jelasin, jelasin sama gua. Lawan Bournemouth. Iya. Lawan Bournemouth Neto Ih, masuk. Gak diapa-apain. Berdansa itu lawan Bournemouth. Lo enggak kan gua akui dia lawan Bournemouth oke, Iya. jago. Lawan Neto. Iya. Ya, Dengar tutup. dulu ya. Anthony awal datang ke MU. Enggak ada. golin Jangan lawan bobo. Liverpool. Jangan bandingin Sancho sama Anthony. Golin lawan Arsenal. Jangan bandingin Sancho sama Anthony. Rim. Kenapa gue bilang Sancho bagus lawan Bournemouth? Pertama, waktu Neto masuk gak kelihatan permainan Ih, Neto. kali, Ana udah Sancho bilang, Kak. masuk, Sebentar. berubah permainan Ana ditambah udah- Felix. Ana udah bilang. Pertandingan kedua, Lah ini orang. Apa? Ana udah bilang, iya Sancho. Iya, Iya, dia di dia pertandingan nggak mau kedua. ngomongin Bournemouth lagi udah. Cukup. ya makanya. Kalau terus mau di babak ngobrol kedua- masuk Karim, West Ham aja. Yang Ya. dia punya video 2 menit Sancho kelepasan bola. Ayo ngobrol. Gua Ngobrol ingat ngobrol. menit Ayo ngobrol. 59. Ngobrol. Gue inget menit 49 apa 59.
Sancho ngelewati set diumpan ke Felix apa Jackson tapi di shoot kan. Gue inget banget Sekali. 49 Yang bola didansa gini kan seret. Iya, Oh sekali. iya. Jadi ini yang lu ngomongin di depan sama Oleh tadi tuh berdua tuh ngomongin ini. Enggak, gue nonton sama dia. Sekali. Enggak, apa sih masalah lu sama Sancho? Ya apa sih? Gua, ya. Apa sih? Lu siapa yang Sancho sih ya? Bentar. Gua tuh sharing lo. Bagus PL Legends. Akan nambah gue bilang ke Arsenal akan nambah squad depth lu, akan ngasih mentality karena dia senior bla bla bla. Artinya apa? Gue juga happy gue ngelepas pemain yang beban di tim gue. Iya. Gini, beban tim gue bukan berarti beban tim lo. Iya. Nah, apa? Gaji gede di gue bisa lepas ke lo, gue lega. Ngerti gak sih? Lu kan juga gitu. Chelsea ini nolongin lu soal Sancho, kenapa lu hasut? Nggak terima. Dapat duit lagi. Nggak terima. Belum bayar. Ntar. Belum bayar. Juni bayar. Enggak. Apa maksudnya apa gitu? Apa? Lu waktu Sancho ada di MU, harapan lu Sancho kemana? Stay atau go? Stay or go? Go. Udah go nih. Udah go. Lo berarti terima kasih dong yang nampung dia. Biasa aja. Lele BTW gue baca Gimana berita, sih? lu baca berita enggak? Jadi kan MU masih ngutang Mason Mount ke Chelsea ya? Mungkin nyicil kali nggak tahu gue. Nah, masih ngutang kan? Ini ada berita dari mana? 15 jutanya itu katanya jadi tukeran kayak Udahlah ngelunasin Sancho. Iya. Oh, alhamdulillah nggak apa-apa ya. Bisnis is bisnis. banget ya. Aduh. apa gimana gitu pokoknya beritanya gitu deh. Bukan Dua tim miskin ini berat banget. dua tim miskin yang ngomong fans Liverpool. Sebenarnya kita nggak miskin, cuman pelit. Kita ngomong sama tim yang udah ngebeli Zubimendi, Chouameni, Oh iya Jude benar. Bellingham, Lavia, Caicedo, Enzo. Iya, kita berat. Kenapa jadi kena? Emang berat. Iya, emang berat. Kebanyakan Liverpool belinya. bukan apa? miskin, tapi pelit. Bedakan miskin sama pelit. Itu tuh kata-kata orang miskin kayak begitu. Kalau Kalau gitu semua klub juga gitu. Loh, kedermawanan itu pangkal kaya. Artinya lawannya apa? Kita bisa beli Kepelitan pangkal Miskin. medit. selesai. kita bisa beli marmut Uruguay dengan harga 100. 90. 90 sorry. Udah capek, udah kelihatan udah capek Ini gua. bahas teknikalnya enggak? Udah. Udah habis gara-gara dia nih. Iya enggak Satu masalah. orang. Intinya cepat. Dia adalah kepiting ya. Dia L kepiting. Dia adalah fans yang tidak mau fans lain bangkit. Dia L kepiting. Dialah buronannya bikini bottom yang menghilangkan Iya. kepiting-kepiting. Nah, dia berarti L kepiting. Berarti crab itu menghilangkan kepiting-kepiting itu Kan tadi udah dijelasin. Oh, iya. Pernah ke pasar ikan? Pernah. Pernah Enggak lihat pernah. kepiting? Gue yakin enggak pernah. Pernah lihat kepiting Kapan? dalam ember? Pernah. Pernah. Pernah Dia lihat mau teman naik ke atas, ada yang mau naik keluar ditarik temennya? Enggak, gue gak pernah lihat. Biasanya dibantuin sama temennya. Gue pernah lihat gotong royong. Gue pernah lihat kayak begitu. Sebenarnya kayak semut sih sama semut juga gitu kan. Enggak, semut Semut gotong pernah. royong. Semut gotong royong. Gotong royong lupa gitu. Gue bahlul. Dah, tutup aja. Liverpool Subscribe. City itu kayak semua. Jangan lupa subscribe nih, follow nih teman-teman. Brighton main 3-4-3. Karim Nasar. Nah, dah. Gitu aja. Pokoknya ntar kita bahas di hari Senin. Iya. Let's go. Up the Chelsea. Ramon juga Udah. Let's go. Hingga